saya izin record ya teman-teman. Barangkali ntar ada ilmu-ilmu yang bisa kita share di YouTube atau kita share di sosial media. Saya izin record. Ntar kalau ada part-part yang misalnya teman-teman tanya, oh aku nggak pengen dimunculin nih Mbak gitu, ntar japri aja, ntar bisa dipotong sama kakak admin. Oke, malam ini kita kan belajar apa sih? Kita malam ini tuh bakalan belajar tentang gimana sih kita tuh ngedeteksi pergerakan bandar melalui aplikasi pos. Jadi kenalan sama itu kan ada kerjasama sama beberapa sekuritas, tapi utamanya kita kerjasama sama paling sekuritas. Malam ini tuh kita akan ngoprek-ngoprek nih, kita bakalan korek-korek apa aja sih yang bisa kita manfaatin tuh dari aplikasi Panin Online Stock Trading. Jadi kalau misal teman-teman belum punya aplikasinya gitu ya, oh aku belum jadi nasabah Panin Sekuritas, mungkin ntar teman-teman bisa tanya-tanya dulu di kelas ini, siapa tahu nanti tertarik teman-teman bisa buka, tapi bukan suatu keharusan ya, yang penting ilmunya itu ketangkap. Malam ini kita akan bahas tentang pergerakan bandar. Berarti kita akan lebih banyak tentang bandarmologi sebenarnya malam ini, bukan ke teknikal. Kalau kenalan saham kan biasanya tuh lebih ke kayak teknikal gitu ya. Nah, malam hari ini kita akan bahas tentang bandarmologi. Gimana sih kita manfaatin aplikasi POS itu untuk kita itu lihat pergerakan bandar. Nah, tapi malam ini kita nggak cuma belajar pure tentang bandarmologi. Nanti saya juga akan ngejelasin beberapa teori. Jadi kita nggak terjun bebas ya. Kita pakai tools di dalam Panin Online Stock Trading atau POS, tapi berdasarkan sama teori. Dan teorinya ini udah diuji, jadi enak banget. Jadi kayak, oh kita belajar ini ada latar belakangnya, ada teorinya gitu ya. Kita ada teorinya, ada pegangannya. Perkenalkan ya teman-teman, nama saya Istiarah Marlinda, ya itulah ya, SEAWP. Saya itu equity sales di Panin Sekuritas gitu, dan saya tuh ada lisensi wakil perantara pedagang. Jadi insya Allah saya itu boleh memberi edukasi kepada masyarakat tentang Panin, tentang investasi. Jadi insya Allah aman ya, udah terlisensi sama OJK. Selanjutnya, oke, sebelum kita belajar lebih dalam, gitu, saya akan kasih kerangkanya sih. Kerangka pembahasan kita malam ini tuh apa aja, biar nggak terlalu melebar ke sana, melebar ke sini. Tapi kalau nanti teman-teman mau tanya, oh aku mau tanya out of topic Mbak gitu, keresahanku di saat itu boleh. Tapi intinya malam ini yang sesuai tema adalah kita akan bicara tentang yang pertama tentang bandarmologi, karena basic pergerakan bandar itu cabang ilmunya tuh ada di bandarmologi. Sebenarnya bandarmologi itu juga turunan teman-teman, turunan dari teknikal. Jadi yang utamanya adalah kita pertama tuh harus belajar tentang fundamental, tentang laporan keuangan. Yang kedua kita belajar tentang teknikal. Nah yang ketiga ini turunannya dari teknikal adalah bandarmologi. Jadi kita bicara tentang anaknya nih gitu ya, anaknya dari cabang ilmunya teknikal. Nah, yang kedua adalah kita akan mengambil satu teorema gitu ya, satu teori dari Wiskovich. Nah, kita biasa kalau teman-teman di saham gitu ya, itu biasanya bilang Wiskovich logic gitu ya. Maksudnya adalah logika berpikirnya si Wiskovich gitu. Jadi ntar teman-teman akan saya ajakin nih kenalan sama teori di saham. Jadi nggak melulu saham itu buy di berapa Mbak, sell di berapa. Nah, biar agak ilmu sedikit gitu ya, biar kan teman-teman kalau keluar, oh aku nih aku nih member yang kenalan saham. Kalau di kenalan saham tuh dikasih ilmu, gak cuma buy di berapa, sell di berapa kayak gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kita akan lihat gitu ya dari teori Wiskovich logic ini, gitu kita akan masuk ke bandar movement at post. Jadi kita ntar teorinya ini itu kan ada biasa ya, suatu teori pasti ada yang membantah. Nah, ketika membantah itu ntar kita cari solusinya. Nah, solusinya tuh ada di bandar movement-nya si Postro. Nanti saya jelasin juga gimana sih caranya memanfaatkan gitu ya tools dari bandar movement di Postro itu untuk melengkapi dari teorinya Wiskovich itu.
Terus yang ketiga yaitu pengaplikasiannya with COVID logic dan Bandar movement. Yang keempat, hari ini kita akan praktek. Jadi rugi sebenarnya yang nggak datang hari ini ya. Karena kita langsung praktek nih gitu. Kita akan praktek sama-sama. Gimana sih? Kita akan cari sama-sama. Oh, teorinya ini tuh work nggak? Bener-bener kita uji nih malam ini. Jadi ini kelasnya gratis gitu ya. Saya kelasnya dikasih gratis sama kenalan saham dan langsung praktikal, ada teorinya, terus habis itu ada solusinya, terus habis itu langsung dipraktekkan. Jadi kalau teman-teman yang ikut malam ini sungguh sangat beruntung sih kalau menurut saya ya. Kalau teman-teman ikut pelatihan bandarmologi sendiri udah berapa juta sendiri gitu. Tapi hari ini nggak semua bandarmologi saya jelasin, cuma satu teori saya ambil buat belajar lah kita malam hari ini gitu ya, mau rindu kita bertatap lewat Zoom gitu. Nah, yang pertama kan kita langsung masuk adalah apa sih itu bandarmologi. Ntar kalau teman-teman, oh Mbak kecepatan Mbak gitu ya, tolong saya dihentikan ya. Saya tuh kadang, oh suara Mbak Tia terlalu jauh dari mic. Oke, mungkin saya lebih baik pakai headset kali ya, biar suaranya tepat. Oke, kalau saya ngomongnya agak kecepatan, tolong dihentikan. Oke, kalau sekarang udah jauh lebih enak nggak Mbak Hanifah suaranya? Udah Mbak, iya jelas. Tadi agak jauhan. Oke, nggak enak ya kalau jauh-jauhan ya. Iya benar. Asik, namaku udah dikenal sama Mbak Tia. Iya, saya kenal lah sama Suma gitu. Saya hafal mukanya. Oke, kita lanjut ya. Apa sih itu bandarmologi? Mungkin teman-teman sering dengar gitu. Oh, BDM-nya bagus nih, BDM-nya nih akumulasi nih kayak gitu ya. Mungkin di kenalan saham saya sering bilang kayak gitu. Nah, kalau teman-teman keluar dari grup kenalan saham, pasti teman-teman punya grup lain kan selain kenalan saham gitu ya. Saya jamin pasti ada kayak gitu kan. Teman-teman pasti punya grup lain selain kenalan saham. Mereka sering bilang, bandarmologi. Sebenarnya teman-teman tahu nggak sih bandarmologi itu apa kayak gitu? Karena kita akrab sama seseorang, tapi kita nggak kenal nih. Nah, sama aja kita akrab sama kata bandarmologi, tapi kita nggak kenal sama bandarmologi. Nah, bandarmologi itu apa? Bandarmologi itu cabang ilmu teman-teman. Dia itu belajar gitu ya. Dia itu mempelajari bagaimana sih menggunakan gitu ya, bagaimana orang-orang itu menggunakan pergerakan bandar atau lebih halus kita bilang big fund gitu ya. Bagaimana sih orang-orang itu menggunakan pergerakannya si big fund ini guna mengetahui pergerakan harga saham dalam waktu dekat. Jadi sebenarnya bandarmologi itu aksi reaksi gitu. Jadi kita akan tahu gitu ya gimana pergerakan. Kita akan mempelajari sih gimana sih perilakunya si big fund itu untuk menggerakkan harga saham. Nah, bandarmologi ini fokus pada psikologi big fund, mempermainkan harga saham serta psikologi investor lain pada pasar modal. Atau bisa dikatakan adalah bandarmologi adalah suatu ilmu yang fokus pada psikologi big fund itu ya untuk memainkan harga dan mempermainkan psikologi retail atau sering disebut dengan uninformed investor. Jadi investor yang kurang informasi. Jadi retail itu sering disebut dengan, kalau di Indonesia kita sebut retail gitu ya, tapi kalau di luar itu disebut dengan investor yang kurang informasi kayak gitu. Jadi lebih halus memang penyebutannya. Ini ada sebuah quote gitu ya. Sebuah quote. Hal tersakit di dunia itu bukan ditinggal pas sayang-sayangnya ya, tapi diguyur bandar pas tinggi-tingginya gitu. Pernah nggak sih teman-teman tuh diguyur sama bandar gitu pas lagi harga tinggi-tingginya? Diguyur bandar pas lagi tinggi-tingginya. Tuh kan Mas Dori tuh ngakak nih. Tuh kayak Mas Dori tuh ngakak gitu. Iya, itu quote-nya saya yang bikin sih, tapi saya itu terinspirasi dari Pak Bambang gitu ya, duta tongkrongan pos ronda. Jadi emang sebentar Mas Dori udah join ya, saya minta dibantu ya Mas Dori. Oh ada Mas Gofar juga, halo.
saya minta dibantu. Saya pikir tadi masih pada sibuk gitu. Oh ya teman-teman kenalin ya, Mas Gofar udah pasti kenal lah ya, Mas Gofar, terus ada Mas Duri. Mas Duri ini juga tim kita teman-teman, tim tim kenalan saham di digital improvement-nya. Kalau teman-teman lihat konten-kontennya kenalan saham ya itu yang bikin itu ya Mas Duri sama Mas Dimas gitu. Nah ini adalah quote yang menginspirasi ya. Hal tersakit di dunia itu bukan ditinggal pas sayang-sayangnya, tapi diguyur bandar pas tinggi-tingginya. Lagi asik-asik ngebeat gitu ya, lagi lagi rally beli lagi tiba-tiba dibiur gitu. Pernah nggak? Saham apa nih yang kira-kira sering sering guyur-guyur kayak gitu? Saham apa ya? Asa tuh seneng banget guyur-guyur kayak gitu. Ya ini saya disclaimer on ya di awal ya. Saya maksudnya nggak mendiskreditkan suatu saham, cuma dari praktek yang kita alami sehari-hari itu pasti ada kan saham-saham itu yang naiknya tuh rally bruk-bruk pelan-pelan naiknya bertahap sampai puncak terus tiba-tiba tuh diguyur biur gitu. Ya itu karena bandarnya ngeluarin barang ya. Itu sakit sebenarnya kalau kita pegang barangnya. Terus habis itu eh ini pertanyaannya. Kalau sekarang saya tanya nih, siapa nih yang pernah kena guyur gitu? Kayaknya harusnya sih semuanya udah pernah kena guyur ya, atau ada pertanyaan diganti, siapa yang belum pernah kena guyur? Ada nggak yang belum pernah kena guyur? Kira-kira nih gitu, siapa yang mau ngaku aku belum pernah lomba kena guyur gitu. Ada nggak yang belum pernah kena guyur? Ya mau didoain mungkin sama 38 orang biar ngerasain kena guyur kayak gitu. Kayaknya kayaknya harusnya kalau teman-teman udah lama di saham itu pasti pernah ngerasain kena guyur ya, gitu. Siapa yang pernah kena guyur? Hampir kayaknya semuanya kena guyur. Kenapa sih kita tuh kena guyur? Pernah nggak ada yang tanya kayak gitu? Karena sebenarnya jawabannya tuh gampang, karena kita tuh salah posisi gitu teman-teman. Kadang kita itu seharusnya di bursa adalah memposisikan diri menjadi temannya tuh big fun, bukan mangsanya big fun. Tapi pertanyaan besarnya adalah big fun itu mau nggak temenan sama kita? Jawabannya apa? Ya nggak ada yang mau ya. Big Fun tuh nggak mau temenan sama retail. Karena apa? Karena retail baru naik 5% udah dijual. Baru naik 3% udah dijual. Makanya Big Fun tuh risih. Sebenarnya Big Fun nggak suka gitu. Nggak suka kalau retail tuh ikut-ikutan. Ada masanya di mana Big Fun itu mau retail itu masuk gitu. Tapi nggak dari awal retail masuk. Karena kalau semakin banyak saham itu dimasukin oleh retail, biasanya pergerakannya itu susah digerakkan oleh bandar. Jadi gitu ya, mulai sekarang teman-teman tuh harus memposisikan diri menjadi temannya Big Fun, bukan mangsanya Big Fun. Nah, gimana sih caranya kita itu biar jadi temannya Big Fun? Ya kita harus tahu psikologisnya Big Fun. Kita harus tahu tentang bandarmologi. Kita harus tahu nih Big Fun ini mau ngapain, dan kita jangan jadi penumpang yang usil gitu. Jangan jadi penumpang yang sok-sokan gitu ya. Kalau Big Fun-nya itu lagi nyicil satu 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 lembar satu lot teman-teman jangan tiba-tiba masuk 1.000 lot gitu, bukan marah gitu, pasti akan aku aja nyicilnya sedikit-sedikit kamu tiba-tiba masuk, pasti ntar diguyur. Karena apa ya, lumayan lah itu 1.000 lot, aku ambil aja dulu uangnya, nanti baru aku cicil lagi kayak gitu. Jadi teman-teman harus mulai sekarang memposisikan menjadi temannya Big Fun. Nah malam ini sebenarnya gitu ya, saya tuh akan bahas apa sih, gimana caranya kita itu jadi temannya Big Fun. Jangan jadi retail yang usil gitu loh. Jangan jadi retail yang nggak tahu arahnya Big Fun. Jadi saya pengennya gitu ya, keluar dari selesai dari kelas ini 37 teman-teman itu gitu ya, 37 teman-teman yang hadir malam hari ini itu tahu posisi gitu. Oh, aku tuh harus nge-bid. Oh, apa aku tuh harus wait and see, atau oh aku tuh harus sell kayak gitu ya. Jadi ada tiga action yang bisa teman-teman lakuin tuh di pasar modal. Yang pertama adalah buy, yang kedua adalah sell, dan yang ketiga ini juga action wait and see, nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak ngapa-ngapain di bursa itu juga action. Jadi jangan dipikir
kita tuh trading tuh harus setiap hari buy, harus setiap hari sell gitu ya, harus setiap berapa menit buy sell gitu. Nggak harus gitu, ada waktunya tuh kita nunggu gitu. Karena memang, oh Big Fund-nya tuh belum kasih sinyal kita buat masuk, oh Big Fund-nya itu belum kasih sinyal kita buat keluar. Nah malam ini kita akan belajar nih, kapan sih kita masuk, kapan sih kita keluar. Nah, kita belajarnya di mana? Di Wyckoff Logic gitu ya. Nah, saya tuh ambil ambil teori ini tuh dari buku, judulnya itu Studies in Tape Reading. Jadi kalau biasanya kenalan saham itu tape reading itu saya kasihin Mas Gofar gitu ya. Tapi berhubung Mas Gofar itu lagi sibuk banget gitu ya. Mas Gofar tuh lagi ngejar master, kita doain ya, semoga masternya tuh lancar dan bisa cepat kembali ke kenalan saham dan menularkan ilmu-ilmu masternya di kenalan saham. Jadi saya agak-agak belajar nih tentang tape reading. Bukunya itu judulnya Studies in Tape Reading. Jadi ntar teman-teman kalau mau baca sendiri boleh. Itu judul bukunya ya. Richard Wyckoff gitu ya, itu nama orangnya. Dalam bukunya itu menjelaskan bahwa pasar itu berjalan pada sebuah siklus, di mana ada 4 siklus. Jadi ingat-ingat ada 4 siklus. Jadi siklusnya itu akan muter gitu ya. Ada 4 siklus yang dihasilkan dari tindakan big fund dalam merencanakan aksi mereka untuk mendapatkan keuntungan dari reaksi uninformed trader. Itu yang tadi saya sebut ya. Kalau si Richard Wyckoff ini nggak bilang retail, dia itu bilangnya adalah trader gitu ya atau pedagang gitu yang kurang informasi gitu terhadap pergerakan harga. Jadi si si Richard ini gitu ya, Richard Wyckoff ini dia itu bilang ini udah dirangkum ya, intinya di buku itu dia menjelaskan bahwa siklus dari sebuah pasar itu ada 4 siklus. Siklusnya apa aja? Siklusnya ada akumulasi, ada distribusi gitu ya. Terus habis itu ada markup dan markdown. Wah, udah sering dengar tuh, tapi aku nggak tahu itu nyetusin yang nyetusin teorinya siapa. Nah, sekarang teman-teman tahu itu Richard Wyckoff gitu. Jadi ada 4 siklus yang dihasilkan dari tindakannya si Big Fund ini dalam merencanakan aksi untuk mendapat keuntungan dari retail gitu ya. Jadi Big Fund itu butuh retail nggak teman-teman? Butuh, ya kan? Kalau nggak butuh, terus gimana cara dia dapat keuntungan? Masa dia beli sendiri, terus habis itu jual barangnya dia sendiri? Kan nggak mungkin ya. Jadi emang butuh retail, tapi Big Fund itu butuh retail di saat yang seperti apa? Nah, itu yang malam ini bakalan kita bahas. Gitu, bagaimana kita berteman dengan Big Fund. Selanjutnya, nah, ini ya, nggak usah pusing dulu. Ini gampang, ini cuma gambarnya aja agak rumit sedikit gitu ya. Mungkin kalau yang lama nggak lihat kurva, apaan tuh gitu. Kita telaah aja pelan-pelan gitu ya. Ini adalah Wyckoff Logic. Jadi pemikirannya si Richard Wyckoff gitu ya. Dari si Wyckoff Cycle gitu ya adalah sebuah pemodelan psikologi antara dua grup besar dalam pasar modal, yaitu big fund dan uninformed trader atau small player gitulah ya, atau kita bahasa gampangnya itu retail. Jadi di bursa itu ada pemain besar, ada pemain kecil. Nah, dijelaskan sama si Wyckoff ini ada empat ada 4 fase. Yang pertama adalah akumulasi. Teman-teman bisa lihat di sini, akumulasi itu biasanya ditandai sama apa sih gitu ya. Biasanya setelah saham itu harganya turun dalam gitu ya, sebelum dia akan naik yang sehat adalah dia akan membentuk sebuah fase yang disebut dengan fase akumulasi. Akumulasi itu tandanya apa? Dia ada ini nggak kelihatan ya kalau aku gerak-gerak gini doang ya. Oke, yang pertama adalah fase akumulasi. Teman-teman bisa lihat ya, di situ tuh ada support sama ada resisten. Maybe ini kelihatannya. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada yang namanya support, ini ada resisten. Jadi ketika saham tuh turun dalam, di sini kita pelan-pelan ya. Kalau teman-teman ada yang nggak paham, jangan chat ya, tapi bisa resign atau open mic deh, nggak apa-apa. Cuma 40 orang, jadi biar nggak ada yang ketinggalan. Setelah saham itu turun, dia itu biasanya akan membuat sebuah fase gitu ya, sebuah sebuah tren gitu, trendless ini dia nggak ada trennya atau disebut dengan sideways.
sideways itu trennya tuh lurus gitu teman-teman. Ini sideways, ini uptrend gitu ya, ini downtrend. Jadi pertama menurutnya si Hitchcock, fase pertama atau siklus pertama sebuah saham adalah akumulasi. Akumulasi di bawah, dia akan membentuk sebuah trend sideways gitu ya. Dia akan punya support sama resisten yang kuat gitu. Supportnya tuh akan di situ-situ aja, resistennya tuh akan di situ-situ aja. Dia akan patuh sekali sama support sama resisten yang ada di bawah itu. Dan biasanya akumulasinya ini lama teman-teman. Ini kan kecil gitu ya. Biasanya akumulasinya lama. Kenapa lama gitu ya? Karena di fase akumulasi ini Big Fund itu mengumpulkan barang teman-teman gitu. Big Fund itu ngumpulin barang dia. Nah dia itu akan ngumpulinya itu nggak agresif dia. Dia akan mengumpulkannya tuh pelan-pelan gitu ya. Dia akan sangat pelan-pelan dan dia akan berhati-hati dalam mengumpulkan di sini gitu. Terus dia emang sengaja menjaga harganya itu nggak terlalu atraktif. Jadi setiap dia nyentuh resisten, ini kita itu ya kita sepakat ini resisten ya. Ketika dia nyentuh resisten, dia akan turun. Ketika dia nyentuh resisten, dia tuh akan turun gitu. Dan volumenya itu juga akan dijaga, nggak terlalu terbang gitu ya di sini. Nah, terus biasanya tandanya itu apa, Mbak? Ketika tren akumulasi ini udah mau selesai gitu. Oh ya, biasanya ketika ketika di fase akumulasi ini gitu ya, kita retail gitu ya, saya menempatkan diri sebagai retail, kita itu nggak sadar teman-teman. Kenapa nggak sadar? Karena nggak akan dipublish gitu, nggak akan ada influencer yang bilang, oh saham ini lagi akumulasi tuh di bawah kayak gitu ya. Dan orang itu nggak percaya karena orang akan lihat, ah cuma di bawah doang kayak gitu kan. Kapan naiknya? Kadang kan kita tuh kepengen saham itu yang atraktif gitu. Teman-teman akan senang nanti tuh saat di sini. Oh influencer A bilang ini, influencer A B itu bilang ini, oh ternyata itu naik beneran kayak IATA gitu ya. Satu bilang IATA, semua bilang IATA, naik semuanya. Terus kayak dulu kita SLIS, satu bilang SLIS gitu ya. Kita udah 3 hari sebelumnya bilang SLIS. Oh ternyata memang influencer lain baru sadar. Oh iya dia breakout dari akumulasi. Semua bilang SLIS, makanya terbang gitu. Nah, biasanya di fase akumulasi ini itu nggak ada yang merekomendasikan gitu. Karena emang di fase akumulasi ini gitu ya, nggak ada yang merekomendasikan karena kita sebagai influencer juga eee, kita takut gitu ya, sebagai influencer itu mungkin takut teman-teman, takut apa? Oh, takutnya masih lama gitu ya, akumulasinya masih lama karena teman-teman itu biasanya senangnya tuh yang nggak mau yang nyimpen lama. Jadi Scoflogic ini sebenarnya cocok sama teman-teman itu yang swing trader gitu ya, yang sabar gitu. Nah di sini itu dia sahamnya tuh nggak akan jadi perhatian publik karena ibaratnya nggak ada yang bahas gitu ya. Sahamnya itu memang sengaja dijaga, disenyapkan teman-teman. Sama Big Fund-nya itu sengaja disenyapkan. Jadi teman-teman harus ingat bahwa akumulasi itu pasti akan terjadi di ruang hampa gitu ya. Akumulasi itu pasti akan terjadi, pergerakannya itu senyap, nggak ada bandar itu lagi akumulasi itu di terang-terangan gitu, disebutkan, "Oh, kita lagi akumulasi ini," gitu. Itu omong kosong teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang, misal tuh ya, influencer A bilang gitu, "Kita lagi akumulasi saham ini," gitu, "akan terbang to the moon, ke sini ke sini." Enggak, itu salah gitu. Maksudnya enggak, itu omong kosong. Ketika dia sudah mempublishkan, kita lagi kita lagi ngumpulin saham di sini, itu fasenya bukan lagi diakumulasi, tapi di sini di markup atau bahasa Indonesianya itu fase. Kalau markup itu fase itu apa namanya? Kita itu mempublishkan ke publik gitu. Jadi keikutsertaan publik. Jadi emang di sini di fase markup gitu ya, para para big fund itu memang sengaja mempublishkan, bahkan kadang-kadang nggak menutup kemungkinan ya mereka itu mengeluarkan, berita gitu, mengeluarkan berita yang menarik perhatian masyarakat. Jadi kalau ada saham yang udah naik gitu ya, yang
yang udah terlalu digembar-gemborkan, itu bukan lagi di fase akumulasi. Karena tadi saya bilang, akumulasi itu pasti akan terjadi di ruang hampa, senyap gitu ya. Teorinya Bandarmologi itu selalu bilang kayak gitu. Jadi kalau ada saham udah turun dalam, itu sideways. Nah, kalau teman-teman yang misalnya punya perencanaan keuangan jangka panjang, misal mau nyunatin anaknya gitu ya, atau misal mau mau buat beli mobil gitu, boleh tuh teman-teman tuh nabung di situ. Tapi harus dilihat ya kalau kita ngomongnya fasenya panjang, kalau kita bilang swing atau kita bilang long investment, teman-teman harus cek laporan keuangannya gitu. Jadi di sini fase akumulasi. Terus tanda-tandanya itu apa, Mbak? Gitu. Tanda-tandanya itu apa ketika sebuah saham itu dia mau break dari fase akumulasi. Yang pertama, dia itu akan membuat low gitu ya. Dia akan ketika ada sideways, dia biasanya akan bikin low agak dalam sedikit, tapi itu nggak ada volumenya. Kenapa kayak gitu ya? Karena dia nyimpen tenaga gitu ya, mempersiapkan tenaga untuk break akumulasi. Akumulasi yang baik gitu ya untuk mengakhiri sebuah fase sideways itu dia harus disupport sama volume yang tinggi. Ingat-ingat ya, volume yang tinggi. Di volume yang tinggi. Jadi kita kan biasa nih di kenalan saham itu kan ada MA ya di sini ya, kita kasih MA. Fungsinya apa sih Mbak Tia selalu bilang volumenya dikasih MA itu biar apa? Biar itu kita tahu dia break nggak volumenya. Jadi volume itu penting kalau buat saya ya. Volume itu penting karena volume itu pertanda dia benar-benar kuat gitu ya. Dia breaknya itu benar-benar kuat pakai tenaga atau dia akan false breakout. Jadi kadang ada saham yang, oh dia breakout nih akumulasi sampai sini, dia turun lagi gitu. Karena mungkin volumenya nggak kuat. Jadi hukumnya gitu ya, ketika pas akumulasinya mau selesai, dia akan ditandai dengan volume yang tinggi. Oh, ada saham udah turun, udah sideways, terus habis itu dia break pakai volume yang tinggi, kekepin gitu ya, kekepin gitu. Kekepin, dia akan membuat puncak. Tapi jangan salah, dia akan turun lagi teman-teman. Itu namanya jump the jump the crack. Jadi dia akan turun lagi mendekati resisten yang kita jebol. Itu wajar gitu. Namanya pullback gitu ya. Saya sering bilang kan, oh dia pullback dulu nanti kita belinya BOW gitu. Sering kan ya teman-teman kalau yang udah join di grup khususnya kenalan saham gitu. Ambil aja. Ya nggak apa-apa. Bentar ya, ada iklan. Udah lewat aja nggak apa-apa. Oke. Ya, Anu minta jalan-jalan. Oke, maaf ya. Jadi dia akan pullback ke resisten yang kita jebol yang menjadi support. Gitu. Nah, tandanya apa? Nah, kalau sudah pullback, kalau sudah pullback, sudah turun lagi ke resisten yang kita jebol, itu justru opportunity, teman-teman jangan takut. Tapi ingat ya, jangan sampai dia itu turunnya itu ngejebol resisten yang udah dijebol lagi. Misal dia turunnya sampai sini. Oh, nggak jadi itu. Berarti dia dia itu breakout-nya gagal gitu. Jadi kalau ada saham udah akumulasi panjang, breakout pakai volume tinggi gitu ya, terus habis itu dia turun, nggak sampai supportnya gitu ya, nggak sampai ini lagi, terus dia nanjak lagi, itu pertanda sebuah saham itu masuk fase markup gitu. Markup itu ya selalu ditandai dengan uptrend. Uptrendnya itu tinggi. Nanti teman-teman praktek, maaf ya, aku agak batuk gitu. Terus habis itu saham itu dia akan kalau sudah di fase markup gitu ya, efeknya tuh apa sih? Dia sangat atraktif teman-teman. Dia biasanya akan jadi top gain gitu ya. Dan biasanya dia tuh akan jadi top volume, top frekuensi. Dia akan sangat atraktif gitu. Nggak menutup kemungkinan dia naik turun, tapi dia trennya itu naik gitu. Naiknya itu kenceng gitu ya. Jadi beberapa hari tuh naiknya tuh kenceng, gitu. Naiknya tuh kenceng ke atas. Dan itu akan biasanya mengakibatkan retail-retail itu FOMO. Nah, di sini teman-teman biasanya itu ya Pak Bambang itu ya. Pak Bambang itu biasanya keguyur tuh di fase-fase ini karena apa? Karena katanya si Richard Hitchcock itu si
retail itu akan beranggapan bahwa, oh akan naik lagi nih, akan naik lagi nih, akan naik lagi nih, gitu. Nah, nanti kita itu akan tahu teman-teman ketika kita belajar di Bandar Movement-nya si Pospro, itu kelihatan ketika fase markup ini, Bandar ini dia akan distribusi barang. Nggak bisa dilihat kalau cuma pakai nggak bisa dilihat cuma kalau pakai tren sama volume, nggak kelihatan gitu ya. Tapi di tools-nya si POS gitu ya, itu akan kelihatan nih, oh bandarnya ini harganya naik, bandarnya tapi curi-curi keluar, itu kelihatan gitu. Nanti kita praktek, seru kan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mulai nyalain laptopnya, kalau yang udah ada laptop ya, tapi kalau yang masih pakai HP ya nggak apa-apa nanti lihat di layar ini nanti saya jelasin juga. Terus seru nanti teman-teman bisa praktek gitu. Kalau yang masih pakai HP atau yang belum pakai Postpro nggak usah berkecil hati nanti dijelasin. Tapi kalau yang udah ada Postpro di laptop silahkan sambil dibuka nanti kita praktek. Di situ big fund-nya itu dia akan keluar pelan-pelan gitu, akan keluar pelan-pelan. Jadi makin tinggi, dipompa lagi makin tinggi sampai yang namanya buying climax. Si Richard Wiscoff itu bilang sampai buying climax. Di sini bandar itu ngeluarin barangnya itu pelan-pelan teman-teman. Tapi dia konsisten ngeluarin barang. Gitu. Kalau scalping, Mbak, scalping itu seneng kan sama saham-saham yang markup full. Scalping tuh seneng, justru mereka mencari saham-saham itu yang markup kayak gini karena atraktif. Tapi ingat ya, kalau teman-teman mau scalping, teman-teman harus punya senjata teknikal yang kuat gitu ya. Jadi tahu kapan mau keluar, kapan mau masuk, kapan keluar, kapan masuk gitu. Jangan sampai kayak Pak Bambang, dia belinya di buying climax gitu ya. Diguyur nanti pas lagi sakit-sakit, pas lagi tinggi-tingginya. Nah, ketika sampai di namanya tuh di higher price gitu ya, di price tertinggi atau istilahnya buying climax atau apapun itu, dia biasanya teman-teman volumenya tuh akan melemah di sini ya. Volumenya melemah. Untuk saham-saham blue chip itu kadang-kadang melemah, tapi untuk saham-saham yang third liner itu kadang-kadang hilang volumenya. Jadi di sini tuh hilang. Volumenya tuh kecil-kecil. Ada transaksi, Mbak, ada. Tapi transaksinya siapa? Transaksinya retail gitu ya. Kalau teman-teman nanti lihat di pos, itu bisa lihat distribusi akumulasinya itu dia retail. Jadi yang transaksi itu retail. Nah, si bandarnya atau big fund-nya kemana gitu. Di sini big fund-nya itu wait and see dia. Dia akan lihat gimana sih tanggapan retail gitu ya. Karena kan emang big fund itu kan dia mempermainkan perasaan retail gitu ya. Dia akan lihat di sini. Masih kuat nggak nih kira-kira apa tenaganya si retail-retail itu gitu ya. Kalau misalnya kuat, kadang tuh diteruskan ke atas lagi. Tapi kalau nggak kuat, biasanya di sini itu banyak banyak itu scalper. Jadi banyak orang itu terkecoh teman-teman. Karena berkeyakinan bahwa oh ini nanti bisa naik lagi nih, ini nanti bisa naik lagi nih. Terus biasanya di sini itu kalau akumulasi di bawah itu bandar itu senyap, tapi kalau sideways di bawah bandar itu senyap. Tapi kalau dia sideways di atas biasanya bandar itu rame gitu ya. Karena apa? Karena masih menginginkan partisipasi publik, karena menginginkan retail itu tetap tetap beli gitu ya barangnya di atas. Nah, nanti ketika retail itu dirasa udah capek gitu ya, dilihat itu kan udah capek ya. Kadang kalau kita retail beli tanpa benarnya beli kan kita kadang-kadang putus asa gitu ya. Nah, itu akan ada pertanda gitu ya. Kita gagal ini di atas gagal rally lagi nih. Gitu. Dia akan turun. Nah, turun ini akan ditandai dengan volumenya yang makin turun. Biasanya sideways itu kan ada support, ada resisten. Nah, ketika ada yang menembus support gitu ya, dengan volume yang semakin turun gitu ya, itu namanya istilahnya adalah break the ice. Jadi dia mecahkan esnya kayak gitu ya. Dia akan turun gitu. Nah, ini biasanya disertai sama volume yang merah tinggi-tinggi gitu. Volumenya tinggi tapi merah-merah gitu. Nah, ketika
di situ momentumnya tuh hilang. Saya sering bilang ya, kita bisa pakai stochastic momentum. Nah, itu ntar bisa dideteksi, tapi itu ntar teknikal ya, ntar banyak banget yang dibahas. Jadi intinya di sini kalau sudah sideways di atas gitu ya, yang perlu diperhatikan kalau udah sideways di atas, dia breakout. Dia breakout ke bawah, dia breakdown gitu ya, dia turun ke bawah, disertai volume yang merah-merah, teman-teman harus keluar di sini. Jangan nunggu turunnya sampai di sini, gitu ya. Jadi kadang ada yang bilang, ah Mbak nggak apa-apa lah Mbak, aku hold aja lah, nanti juga siapa tahu naik kayak gitu kan. Siapa tahu naik gitu. Tapi sekarang setelah teman-teman keluar dari kelas ini, harusnya teman-teman tahu, oh dia break the ice gitu ya. Jadi harus keluar gitu. Jadi teman-teman harus keluar. Misal teman-teman adalah Pak Bambang yang belinya di sini gitu ya, atau di Banyumas, ya udah relain aja, mending teman-teman tuh keluar di sini daripada nanti teman-teman tuh keluar di bawah. Karena ingat, untuk mengakumulasi lagi di bawah itu benar butuh waktu, nggak bisa sehari 2 hari, nggak bisa sehari 2 hari terus nanti rally naik lagi. Turunnya aja butuh berhari-hari, belum lagi nanti akumulasinya. Siap nggak teman-teman untuk menerima rentan waktu yang lama itu? Tapi kalau misalnya teman-teman siap, terus uangnya teman-teman nggak berseri, ya nggak masalah gitu ya. Mungkin ntar bisa setahun, 2 tahun, ntar balik lagi ke posisinya Pak Bambang di sini, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman, kalau menurut saya, oh kena pom-pom nih di sini gitu ya, udah terima aja kenyataannya. Ya emang udah break kok, udah breakdown kok, udah break es kok. Jadi harusnya teman-teman ambil keputusan, oke, berarti aku harus keluar. Gitu. Terus habis itu biasanya teman-teman di fase distribusi ini gitu ya, ini tadi udah aku jelasin kan ya, yang mendominasi transaksi adalah retail gitu. Kalau di bawah, akumulasi di bawah yang mendominasi adalah di fund. Kalau di atas itu retail. Nah, beda cerita kalau gitu ya, oh ada akumulasi lagi nih Mbak di atas. Tapi setelah aku bedah benermologinya, ternyata big fund di atas yang transaksi. Nah, itu ntar dibahas di teori yang selanjutnya. Terus habis itu di sini big fund itu buang barang ya, ya udah pastilah faktor dia buang barang gitu. Nah, apa yang terjadi ketika ketika tadi dia udah break the ice, terus habis itu kita masuk ke fase markdown. Ketika kita masuk ke markdown itu biasanya ditandai dengan turunnya itu ARB, ARB, ARB. Sering nggak sih lihat saham yang turunnya tuh ARB, volumenya gede-gede gitu, volumenya tinggi-tinggi kayak gitu. Nah itu berarti dia masuk ke fase markdown. Harusnya teman-teman nggak usah tahan, harusnya di sini tuh udah dibuang gitu ya. Jadi nggak usah berharap itu udah turun tuh, udah turun-turunnya itu naiknya lagi itu. Nanti nunggu akumulasi lagi teman-teman, nggak bisa sehari itu langsung boot naik gitu ya. Kecuali kita beli saham yang cuma kapitalisasi marketnya itu misal cuma 1 M atau 500 juta, itu mungkin bisa sevolatil itu karena kan misalnya 1 atau 2 orang aja bisa lah ya mainin harga 500 juta kayak gitu 1 M. Tapi kalau untuk yang kapitalisasi besar, dia butuh waktu untuk akumulasi lagi. Itu sih kalau si logiknya si Hitchcock. Nah, sampai sini nih ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita itu masuk ke yang selanjutnya? Bentar, saya mulai buka ini ya. Mulai buka chat atau misal ada yang mau raise hand, mau tanya langsung boleh deh. Oh tuh pas Mas Mudori bilang siko katanya ya, siko ya, kan emang kayak gitu ya, agak-agak kasar gitu. Mas Gofar, assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh loh Pak, kalau mau open open kamera loh Pak. Lama ya saya nggak lihat Bapak ya. Terus Pak Ali Murtapi, kalau nggak kena guyur nggak belajar lagi nantinya Pak. Iya, belum Abdul kalau belum kena guyur di bursa ya. Tapi kena guyur itu masuk jam terbang sih teman-teman. Jadi kena guyur itu nggak bisa, kita tuh kan nggak ngerti hatinya Bandar ya. Tapi kalau kita udah punya modal di sini gitu ya, kita nggak akan keguyur sampai sampai ke markdown ke bawah gini. Jadi setelah ini teman-teman tahu, oh udah sideways di atas tuh, udahlah aku keluar dulu kayak gitu. Jadi nggak akan FOMO banget gitu, nggak FOMO banget. Kecuali ntar dia break
break the resistance di sini, dia naik lagi, boleh kita ikut. Tapi di sini ya, bukan pas lagi fase sideways-nya di atas. Jadi tunggu dia break dulu, jangan jangan ngambil barang di sini, tapi tunggu break dulu. Kayak di sini nih, boleh nggak sih Mbak kita akumulasi tuh ngambilnya di sini gitu? Boleh, tapi nunggunya lama. Nah, kenalan saham itu kan kenapa kita kasih rekomendasi setiap hari gitu ya? Karena saya punya banyak catatan nih di buku merah ini. Itu banyak saham-saham yang saya catat, oh kamu akumulasi nih, akumulasi. Tapi saya nunggu momentum di sininya teman-teman. Tunggu momentum momentum di break-nya. Karena kan saya paham ya teman-teman tuh sukanya kan yang cepet kayak gitu kan. Yang kalau bisa tuh beli sore, paginya cuan gitu kan. Kalau bisa beli pagi, sorenya cuan. Nah kita kan harus cari nih yang di momentum ini gitu. Kita harus cari momentumnya yang break di sini. Yang biar bisa rally berhari-hari gitu. Jadi selis waktu kita dapat selis terus kita cuan banyak itu kan kita udah udah tatoin tuh si selis itu dia akumulasi. Cuma saya rilis ke teman-teman tuh nunggu dia benar-benar break gitu. Karena kadang juga ada false break ya. Namanya juga saya bukan dukun kan ya, tapi secara teori saya nunggunya tuh udah ada akumulasi tuh nunggunya tuh di sini. Kalau mau kalau mau ikut fase akumulasinya nggak masalah kalau teman-teman tenang gitu ya, kalau teman-teman suka. Nah, kalau misalnya di sini, oh udah markup nih, terus habis itu di atas, ada kan ya saham-saham yang kayak gini, akumulasi, markup, terus habis itu di atas dia akumulasi lagi, dia markup lagi. Itu biasanya saham-saham yang emang secara laporan keuangan dia bagus gitu. Jadi di sini tuh dia ambil nafas sebenarnya. Sebenarnya tuh ambil nafas di sini. Tipenya ambil nafas. Itu boleh, tapi jangan kalau sudah naik, ngambilnya jangan di sini teman-teman. Kita nggak tahu arahnya dia mau naik atau mau turun kan ya. Jadi ambilnya tunggu dia break the resistance dulu, baru ntar kita ngambil kayak tadi kita ngambil di sini gitu. Itu. Terus habis itu tadi oh sebentar. Pertanyaannya apa lagi ya? Chatnya ketutup. Mbak, apa ini berlaku juga di market cap kecil? Iya, bisa. Jadi si, si Richard Wiskoff ini bilang, ini teori ini nggak cuma dipakai untuk long investment gitu ya. Di short, di time frame yang pendek, teori ini juga bisa dipakai kayak gitu. Jadi misalnya, oh kita mau ambil 1 jaman atau 30 menit gitu ya itu bisa. Tapi kalau di 1 menitan itu agak bias teman-teman. Jadi biasanya grafiknya itu nggak sempurna, akumulasinya tuh nggak sempurna. Ntar markup-nya mungkin bisa diwakili cuma 1 bar kayak gitu. Karena kan emang time frame-nya pendek, jadi dia bias gitu. Tapi kalau mau dibawa ke 15 menit, 30 menit, 1 jam itu boleh. Katanya si Richard Wiskoff itu bisa dan saya juga sering pakai. Mau tanya, kalau saya tuh belinya setelah breakout, takutnya fast breakout. Bagaimana cara menghindarinya? Belinya jangan pas 1 candle langsung naik, tunggu dulu hari berikutnya. Kalau teman-teman tunggu dulu di chat berikutnya. Dia akan pullback nggak? Nah, tips ya dari saya gitu ya. Selama ini gitu. Kalau ada saham yang dia itu breakout gitu ya, terus habis itu volumenya itu terlalu tinggi kayak gini, pasti bar selanjutnya dia akan merah teman-teman. Gitu, bar selanjutnya dia akan merah. Karena rumusnya, ini teori volume ya, teman-teman mungkin ada yang udah pernah ikut. Teori volume itu dia itu bilang gitu ya, kalau chartnya, kalau candlenya hijau gitu ya, volumenya hijau, itu cat berikutnya dia harus punya volume yang hijau lebih tinggi lagi kalau dia mau punya candle lebih hijau. Teman-teman bayangkan, misal di sini candlenya hijau, gitu ya. Terus di sini volumenya tinggi hijau. Untuk candle selanjutnya, dia harus punya volume lebih tinggi dari candle ini. Susah nggak? Susah. Makanya biasanya dia akan koreksi dulu. Biar apa sih? Biar nggak ngos-ngosan gitu. Biar ini volumenya dia turunin dulu. 1, 2, 3 candle biasanya dia merah dulu. Nah, ambilnya gimana? Jangan buru-buru kalau ada volume tinggi, kalau teman-teman yang scalper ya, kalau ada volume tinggi, wes beno ae gitu.
Kalau bahasa tuh Bandung gitu, beno ae dia tinggi, pasti nanti dia koreksi. Ambilnya pas apa? Pas dia koreksi, pas dia ini volumenya itu udah koreksi 1, 2, 3 biasanya akan muncul volume hijau kecil. Volume hijau kecil nanti akan ada candle hijau. Candle hijau kecil. Nah, itu saatnya teman-teman masuk. Jadi masuknya bukan nggak dikejar di sini. Jadi teman-teman juga perlu perlu tahu ya kalau kalau analoginya tuh gini, ada kalau orang Jawa Timur tuh kenal ya bis Eka, bis Mira gitu ya. Bis bis Eka, bis Mira itu bis malam Pantura itu kalau lari kenceng banget. Kalau teman-teman loncat ke bis Eka gitu, teman-teman kegiles, nggak bisa gitu ya. Kalau ada tronton lari kenceng, teman-teman loncat gitu ya ke tronton, itu resikonya apa? Teman-teman jatuh ke giles. Jadi tunggu trontonnya itu agak pelan, baru teman-teman tuh loncat. Ya itu teorinya kayak gitu. Jadi kalau candle hijau, volumenya hijau, untuk mendapatkan candle hijau lagi setelahnya, at least setelahnya harus mau naik gitu ya, dia butuh volume yang lebih tinggi. Nah kalau volumenya udah setinggi ini, itu kan ya kemungkinan itu ada, cuma kan sedikit kan, pasti dia akan membentuk volume yang lebih rendah. Kalau nggak merah, dia akan hijau tapi lebih rendah. Nah, hijau lebih rendah itu berarti harganya itu harus merah, harus turun. Candle selanjutnya harus merah. Wah, dapat ilmu lagi nih, teori volume ya. Nggak apa-apa lah, aku kan baik. Gitu. Ada lagi yang ditanyain, jadi gitu masuknya ya Pak Yanto. Takutnya false break, bagaimana cara menghindarinya? Menghindarinya itu, ditunggu dulu, dibiarkan dia tenang dulu. Selanjutnya, ada lagi nggak yang mau tanya? Kalau nggak ada yang mau tanya, saya lanjutin. Izin minum ya, bentar ya. Bentar. Ada lagi yang mau ditanya? Izin nanya Pak Tia. Iya, Mas Fahmi, gimana? Ya, setelah fase markdown itu apakah dia udah pasti fasenya akumulasi atau bisa jadi juga distribusi kembali gitu fasenya? Ini ya, berarti di sini, misal dia markdown gitu ya. Iya. Dia bisa distribusi lagi nggak Mbak di sini? Terus habis itu dia turun lagi gitu. Iya, apakah Bisa. akan langsung akumulasi setelah fase markdown gitu? Iya, bisa aja Mas. Jadi ini kan udah turun nih markdown. Di sini dia Di sini dia misal di sini ya dia bikin lagi kan? Iya, Ini betul. kan. Mungkin nggak turun ke bawah lagi, Mbak, atau pasti naik ke atas gitu. Pertanyaannya kan gitu kan? Iya, betul. Bisa aja turun selama dia itu jebol sama supportnya. Jadi ntar dilihat. Nah, ini lebih enak lagi kalau kita udah lihat pergerakan bandarnya, bandar movementnya, bandarnya kemana nih ketika habis markdown, terus habis itu dia bikin sideways lagi di sini. Ini bandarnya di sini masih ngeluarin barang atau ngumpulin barang. Kalau ngumpulin barang, kemungkinan terbesarnya dia naik lagi. Mungkin dia markdown-nya nggak serendah ini gitu ya. Mungkin markdown-nya lebih tinggi kan, nggak serendah di sini gitu. Bisa dia naik asal bandarnya dia itu terpantau akumulasi. Tapi kalau bandarnya itu terpantau distribusi, kemungkinan besar dia akan lanjut turun. Jadi kadang bandar itu kalau markdown, oh udah terlalu dalam nih gitu ya, biar nggak panik-panik banget lah si retailnya, kita bikin sideways dulu. Nah biasanya kemakan tuh FOMO di situ kalau yang nggak kenal sama bandar movement gitu ya, yang nggak merhatikan bandar movementnya gitu. Jadi mungkin aja ada dua kemungkinan, bisa turun lagi atau bisa naik. Nanti setelah ini saya jelasin tentang bandar movement. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita bisa lanjut. Makasih, Mbak Tia. Iya, sama-sama. Salam ya buat Mbak Monik. Ntar dulu, lihat. Dalam membeli saham, biar gak diguyur bandar, apa jangan sekaligus beli besar pembeliannya. Sebab takut dianggap merecokin bandar. Apa benar gitu? Patokan besar kecilnya itu apa? Oke,
kalau saya rasa di kelas ini kan nggak ada bandar besar ya. Maksudnya kita semua kan sama-sama small player lah. Terus habis itu kalau beli itu sebaiknya itu jangan, kalau beli itu sebaiknya tuh pakai money management. Jadi ada kan kita pernah bahas tentang money management. Jadi diolah, jangan all in gitu ya. Belinya berapa, Mbak? Ada rasionya kan ya, 20, 30, 50 atau 40, 60 gitu. Atau misalnya 50, 30, 20. Jadi tergantung teman-teman tuh mau masuknya tuh nyamannya tuh pakai metode yang mana. Jadi benar kalau masuk itu jangan sekali masuk. Terus besar kecilnya dianggap sebagai patokan besar kecilnya itu berapa? Itu ada hitungannya sebenarnya Pak Yanto. Cuma sebaiknya kita itu ngebitnya itu nggak boleh lebih dari 10% dari bit yang terpasang di situ. Misal bitnya di situ 1000 gitu ya. Kita jangan pasang dan pasang 100 itu kelihatan gitu. Jadi kalau bisa tuh jangan lebih dari, ada teori yang bilang jangan lebih dari 5%, jangan lebih dari 10%. Jadi kita ikut aja ritmenya si saham itu gitu ya. Jadi kita jangan terlalu mencolok. Biasanya kalau terlalu mencolok, mereka itu suka ngerjain tuh gitu. Oh, kita ambil aja dulu duitnya itu anak itu kayak gitu. Jadi kalau bisa ya 5-10%, jangan lebih dari itu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh lah ya di akhir sesi. Kita lanjut dulu. Terus selanjutnya, nah sebuah teori biasanya tuh ada penyanggahan teman-teman, gitu ya. Oh itu udah markup gitu ya. Terus habis itu udah distribusi di atas. Loh kok nggak turun? Gitu. What? Kok markup lagi sih? Gitu kan. Bisa nggak? Nah ini yang dibantahkan sama teorinya si Wyckoff gitu. Ada beberapa pihak yang bilang oh cycle-nya si Wyckoff ini nggak jadi nih gitu. Wyckoff itu bilang ada 4 teori gitu ya. Yang pertama akumulasi, markup, distribusi, setelah itu biasanya markdown. Tapi ada contoh kasus di mana saham itu kok markup lagi yang kayak tadi saya bilang di luar gitu. Ini bisa terjadi di saham gitu ya. Nah, maka dari itu untuk melengkapinya kita perlu bandar movement. Kita perlu tahu nih, oh mau dibawa kemana nih sama si bandarnya. Kita perlu tahu nih psikologinya bandar tuh kemana gitu. Kita belajar psikologi bandar itu belajar psikologi retail. Jadi emang kita tuh sama-sama gitu ya. Tapi kita jangan bermusuhan gitu. Kayak kalau bisa tuh kita deket gitu. Nah, nanti kita akan lihat di ini bandar movement-nya di Postpro. Teman-teman kalau udah buka Postpro, teman-teman bisa buka chart gitu ya. Terus di kanan atas teman-teman bisa klik bandarmologi, terus habis itu pilih bandar movement. Ntar dia akan muncul tuh di chartnya teman-teman. Nah, saya jelasin dulu bandar movement tuh apa sih? Itu tools gitu ya yang ada di Postpro. Dia adalah dia itu toolsnya itu memperlihatkan pergerakannya Big Fund dalam bentuk diagram garis. Jadi akumulasi distribusinya itu digambarkan dalam diagram garis. Kalau dari kiri bawah ke kanan atas itu naik akumulasi, kalau dari kiri atas ke kanan bawah itu distribusi. Yuk kita praktek ya di Postpro. Saya stop share dulu, saya pindah. Saya tutup dulu. Nah, muncul nggak? Oke, udah muncul ya. Saya pakai contoh karena kerja sama Panin pakainya PNLF. Enggak sih, ini cuma pengen nunjukin nih fase markup tuh kayak gini kayak gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin ya sama si Wyckoff itu. Fase yang pertama tuh turun nih dari sini. Turun. Nah, kelihatan kan ya? Dia turun. Nah, penandanya dia mau naik gitu. Itu apa sih kayak gitu ya? Di sini ada
ada sebuah cat di sini ya, dia ditandai dengan volume yang tinggi banget. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Oh volumenya tinggi banget nih gitu kan, oh ini udah masuk. Nah tadi Mas Yanto bilang, tanya ya, kita masuknya di mana nih? Apa di volume yang hijau ini? Aku takutnya nanti pullback gitu. Nah ini kan ada volume merah kan, jadi ntar kita masuknya kalau udah hijau naik lagi. Tapi ini kasusnya si PNLF gitu ya, dia turun, dia nggak bentuk sideways-nya, itu agak tinggi di sini. Jadi emang nggak sesempurna teorinya si Richard Hitchcock ya. Jadi nggak turunnya tuh sideways-nya tuh rapi banget itu enggak. Ini si Hitchcock, ini sideways-nya si PNLF gitu. Dia turun, terus habis itu dia sideways. Ini kan lama nih dari September 2021 sampai Juni 2022. Kalau aku ngambilnya di sini Mbak, ya nggak apa-apa, tapi dibawa turun dulu. Dibawa tidur sesuen-suen gitu ya, selama-lamanya gitu. Lama kayak gitulah ya. Kalau kita bilang sesuen-suen gitu kan, lama gitu. Nah, pertandanya apa? Nah, tadi kan menurut teorinya si Richard Hitchcock itu dia akan ada volume, akan ada volume yang tinggi kayak gitu ya di sini. Hop. Oke, naik kan ya di sini kan ada volume tinggi, dia naik. Ini pertanda apa? Pertanda breakout teman-teman, gitu ya. Nah, pertanda breakout. Nah, di sini fase akumulasi, fase markup-nya dia. Teman-teman pasti sering dengar kan ya, influencer ini bilang PNLF. Tapi selama di sini, apakah teman-teman pernah dengar PNLF disebut-sebut gitu kan? Nggak pernah kan, kita nggak pernah dengar apa tuh PNLF gitu. Mungkin teman-teman yang baru join perusahaan apa tuh gitu kan. Jadi ketika breakout, semua orang matanya akan tertuju ke saham itu. Oh PNLF gitu, dia rally naik gitu ya. Nah di sini dia sideways lagi tuh kayak pertanyaannya tadi Mas Fahmi. Mungkin nggak sideways lagi? Mungkin aja gitu ya. Di sini dia sideways lagi. Jedar, wah jangan-jangan itu udah selesai tuh sampai situ ya kan. Distribusi ya kan, jangan-jangan ini kan yang beli di sini Pak Bambang ini beli di sini kan deg-degan ya. Jadi aku beli di pucuk nih gitu kan, dibawa turun loh sampai ke harga 328. Mungkin nggak nih? Jangan-jangan jebol gitu ya, jangan-jangan jebol support. Nah, di sini ada dua cat ya yang nyentuh supportnya. Ada volume besar lagi, dia naik lagi. Di sini ada volume yang lumayan tinggi lagi, dia naik lagi. Nah, ini nanti kita bisa lihat di itunya, di bandar movement-nya. Cara munculinya di sini, kelihatan nggak? Masuk bandarmologi, terus habis itu, oke, ketutupan ya. Bentar. Oke, masuk bandarmologi. Teman-teman klik bandar movement. Mau diwarnain apa, terserah ya. Saya suka kuning sih, terang. Oh, ternyata tidak terang, guys. Mungkin karena atasnya banyak kuning. Kita ungu aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nih, pas dia turun, udah kan bandarnya ngeluarin barang. Arahnya turun di bawah. Dia makin turun ke bawah, makin turun ke bawah. Nah, di sini ada titik di mana gitu ya. Bandarnya itu kelihatan akum. Di sini berarti kelihatan akumnya, baru mulai akum tuh di sini. Gitu, baru mulai akumulasi di sini. Kelihatan mulai naik nih. Nah, Pak Bambang harusnya nggak usah khawatir gitu ya, karena selama dia distribusi di atas ini, selama dia sideways di atas, terpantau nggak ada bandar nggak ngeluarin barang yang berarti kok gitu. Kecuali kalau
waktu sideways di atas ini, itu bandarnya itu ngeluarin barang banyak gitu ya. Berarti kan arahnya dia itu masih masih naik nih gitu ya. Bahkan di sini pun belum ada tanda-tanda dia ngeluarin barang gitu. Bandarnya masih masih akum-akum aja kalau kita lihat ini PNLF. Jadi mau dibawa sama yang mana gitu. Kita nggak tahu, kita harus kejar lewat teknikal. Tapi kita malam ini nggak bahas teknikal ya, suaranya serak nanti. Jadi malam ini kita belajar bandarmologi lagi, ntar kita jadwalin lagi belajar teknikal. Jadi belajarnya itu bersambung, maksudnya dicampur gitu. Kalau teman-teman misal ada yang, oh Mbak aku pengen private gitu, kenalan saya buka private loh. Jadi teman-teman ntar akan diajarin dari A sampai bikin planning sampai sampai akhir gitu. Pertemuannya one on one gitu ya, mungkin ntar sama saya atau sama Mas Gofar atau sama Mas Dori, ntar teman-teman pilih. Itu teman-teman akan dibimbing dari awal, bahkan dari kenapa sih teman-teman investasi di saham. Jadi dari merencanakan keuangan itu ada kelasnya kita. Kita punya kelas terbaru itu private gitu. Jadi di sini teman-teman kalau kelas kayak gini kan nggak mungkin bisa tuntas semuanya selesai ya, karena ada berapa ya Mas itunya ya, Mas silabusnya ya Mas? Ya Mas ya Mas Gofar. Banyak banget ya Mas ya. Pasti banyak, betul. Kayaknya ada sampai sekitar 20-an ya mata kuliahnya. Iya. Pak Gofar yang bikin silabus itu banyak banget. Kalau dijadiin buku mungkin jadi ya. Jadi emang Diingetin lagi. iya diingetin kan. Jadi emang dari benar-benar dari kenapa kamu harus invest. Jadi invest itu harus ada alasannya sampai terakhir teman-teman keluar apa maksudnya purna dari kelas private itu teman-teman harus bisa ujungnya itu teman-teman harus bisa bikin planning sendiri. Minimal jadi tradingnya secara mandiri gitu Ya ya. udah mandi udah nggak butuh saya sama Mas Gofar gitu lah ya. Udah bisa trading sendiri kayak gitu. Iya, artinya ketika membuat keputusan udah lebih pede lah. Oh ini analisis saya kayak gini ya gitu. Betul. Kadang kan selama ini misalnya kita udah belajar, kita udah tahu nih indikator-indikatornya, tapi kadang kita juga nggak pede gitu kan. Bener nggak ya kayak gini ya? Ini ketika saya narik garis kayak gini bener nggak ya gitu kan? Ini kalau pakai indikator ini bener apa enggak ya? Padahal kadang kita udah apa namanya udah belajar bareng gitu kan. Tapi kadang kalau dia belum pede pun gitu juga mempengaruhi keputusannya gitu kan karena dia ragu kayak gitu kan dengan analis yang udah dilakukan seperti itu. Iya, terobati loh rasa suaranya Mas Gofar loh. Saya tuh nggak ngobrol sama Mas Gofar berbulan-bulan ya. Cacatan doang gitu. Jadi iya itu, jadi teman-teman tuh bakal diajarin dari kenapa harus invest, terus fundamental. Kalau fundamental ntar sama Mas Gofar ya, masternya akuntansi. Terus harus ntar sampai ke teknikal, sampai ke bandarmologi, sama teman-teman bikin plan. Intinya semuanya dikasih. Nah, kalau malam ini kita cicil-cicil nih belajarnya gitu. Nah, ini bandarmologinya di sini. Kalau untuk kasusnya PNLF itu dia masih akum, benar secara bandarmologi dia masih akum. Terus ntar gitu. Turunnya tuh kapan, Mbak? Ya, itu nanti dikejar pakai teknikal. Kalau kita mau lebih lengkap gitu ya, ensiklopedinya itu ntar dikejar pakai teknikal. Tapi kalau mau pakai bandar movement aja, ya kita sampai ada garisnya ini dia turun ke bawah, gitu. Turun ke bawah sini, oh berarti dia distribusi. Pun nggak sekasar ini juga bisa ya. Jadi misal tuh biasanya nggak sekasar saya gambar itu ya. Kadang dia turunnya kecil, tapi dia punya kecenderungan turun atau punya tren turun gitu, punya kecenderungan turun naik, tadi dia turun lagi naik gitu. Pokoknya kalau udah ada turunan kayak gini ya udah buang aja karena udah distribusi gitu. Kalau untuk sekarang dia fasenya markup gitu. Kalau untuk nabung saham ini udah bukan fasenya nabung saham di PNLF karena dia udah markup. Jadi kalau mau nabung itu nabung tuh di sini nih mulainya.
nabung, markup, wah panen nih gitu ya. Tapi kalau sekarang kita cuma boleh apa kalau di PNLF cuma boleh scalping gitu ya. Jadi nge-short gitu ya, beli 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 ambil sedikit jual, beli ambil sedikit jual kayak gitu. Karena udah bukan waktunya nih, kita udah indikatornya udah tinggi banget gitu. Tinggal tinggal kapan si Big Fund-nya itu mau buang barang, dan kita juga nggak ngerti kan tujuannya si Big Fund-nya PNLF ini naikin barang ini untuk apa. Itu kan nanti lebih ke corporate-nya ya. Aduh, kita malam ini nggak belajar sampai ke fundamentalnya. Itu nanti kalau itu bisa dikejar lewat fundamental. Ada banyak yang tanya. Oke, weh, mantap tuh Mas Gofar. Apa? Aku bacain ya. Oke. Aku pengen baca nih. Yang pertama itu, oh ini ya, dari Mas Ali Murtapi nih. Apakah tiap bandar punya gaya tersendiri dalam menggoreng saham, atau mereka punya standar umum, ada SOP-nya mungkin gitu ya, yang ditanya Mas Ali. Terus pertanyaan kedua itu, apakah bandar movement ini berlaku pada saham yang sakit, seperti yang banyak candle strip, atau kata Mas Go volume sisir, saham sakit, atau mungkin repo mungkin ya. Itu dulu dari Mas Ali Murtapi. Oke, apakah setiap bandar itu punya gaya sendiri? Iya, setiap bandar itu punya gaya sendiri. Tapi mereka punya keilmuan yang mostly itu hampir sama kayak gitu ya. Jadi kayak, kalau mau naikin barang harus akum dulu gitu. Tapi gayanya itu kasar atau lembutnya itu biasanya setiap bandar tuh punya gaya sendiri-sendiri. Misal kayak Lipo Group, bandarnya tuh kayak apa, MNC Group itu Big Fund-nya itu gayanya seperti apa. Ada yang lembut, ada yang dibanting-banting gitu ya. Itu setiap bandar itu punya kebiasaannya sendiri-sendiri. Tapi dengan teman-teman itu paham psikologinya bandar gitu ya, malam ini teman-teman belajar, oh bandar itu kalau mau naikin harus gini dulu, bandar itu kalau mau nurunin biasanya kayak gini dulu. Nah itu teman-teman bisalah kita temenan lumayan yang lebih deket gitu sama bandar gitu. Terus apakah bandar movement ini berlaku pada saham candle strip? Oke, candle strip itu kan artinya nggak ada pergerakan gitu ya. Stripnya itu doji atau strip doang? Mbak. Doji gitu ya. Kalau doji punya ekor yang panjang, atasnya panjang, bawahnya panjang, itu kan artinya gitu ya. Itu sahamnya itu kan dikocok-kocok doang kan. Maksudnya naik tinggi, turun tinggi, itu volatil dia. Setiap teman-teman ketemu saham yang ekornya panjang-panjang gitu ya. Kalau teman-teman merasa belum pinter banget teknikal, itu di skip aja, karena di situ sahamnya itu menandakan sahamnya itu volatil. Jadi Big Fund-nya itu cari duit gitu. Terus habis itu kalau yang volumenya sisir, oke. Volume sisir tuh namanya repo. Jadi konteksnya repo gitu ya. Ya apa-apa lah sekalian dijelasin gitu. Repo adalah saham yang digadai. Gampangnya tuh kayak gitu. Jadi bahasa manusianya gitu ya, bahasa gampangnya tuh gini, saya punya perusahaan nih gitu, saya mau minjem duit gitu ya, mau pinjem uang, misal ke perusahaan lain atau ke lembaga keuangan lain dengan menjaminkan saham saya, saham perusahaan saya. Nah, agar gitu ya, agar pemberi pinjaman itu merasa yakin memberikan pinjaman, kan saya harus mempercantik nih agunan saya gitu ya. Saya harus mempercantik nih saham saya biar kelihatannya itu sahamnya itu naik kayak gitu, sahamnya itu menarik kayak gitu. Makanya saham itu diatur pergerakannya, disebut dengan repo. Makanya volumenya sisir. Kenapa? Karena yang mengatur itu Big Fund-nya gitu. Oh hari ini candle-nya harus hijau, hari ini candle-nya harus naik, berapa hari harus naik, atau bolehlah hari ini candle-nya itu turun gitu. Makanya membentuk volume yang sisir. Jadi volumenya itu cenderung rata kayak gitu. Nah, kalau yang kayak gini, itu bandar movement-nya gimana? Biasanya dia akan naik terus.
kalau repo gitu ya. Jadi kalau saham-saham yang repo, candle-nya sisir itu dia benar movement-nya pasti dia akan naik karena kan dikendalikan penuh sama Big Fund-nya. Itu kenapa saya sama Mas Gofar itu selalu ngingetin teman-teman kalau bisa jangan beli saham repo karena apa? Karena kita nggak tahu tujuannya dari si Big Fund-nya. Tujuannya Big Fund-nya itu akan mencapai mana dan masa penggadaiannya gitu ya. Saham itu digadai itu sampai kapan itu kita nggak ada yang tahu. Itu kan rahasianya pemilik perusahaan kan. Nah, payahnya adalah ketika nanti saham repo itu mungkin naik nggak, Mbak? Mungkin, sangat mungkin naik. Bahkan sering sekali itu rally. Tapi payahnya adalah ketika masa reponya itu habis, masa penggadaiannya itu habis, itu saham kayak nggak ada nyawanya, teman-teman. Jadi cuma ARB tiap hari sampai ke harga semula. Teman-teman pernah nggak sih lihat saham-saham yang ARB sampai berhari-hari berturut-turut, bahkan berbulan-bulan? Itu kan menyakitkan kan, bahkan kita itu Nah, nggak dikasih kesempatan buat keluar. Mungkin nanti Mas Gofar akan berbagi kisah tentang dia yang repo berhari-hari dan minus sampai berpuluh-puluh persen gitu ya. Jadi saya mau Mas Gofar tuh kayak udah ngerasain nih, kalau bisa teman-teman gak usah ngerasain gitu, tapi kalau penasaran ya silahkan dicoba. Jadi gitu, bandar sobat ya, itu akan naik Pak, karena kan diatur pergerakannya. Tapi itu nggak real gitu ya, nggak real fact sinyal gitu. sepertinya teman-teman. Jadi nggak nyata kayak gitu. Oh, Mas Gofar mau cerita dulu tentang kisah hidupnya di saham repo. Oke, cek. Oh, cek. Biasanya itu kalau saya sama Mbak Tia, oh ini udah balik lagi Mbak Tia. Sinyalnya apa ya Mbak? Iya nih, Heeh, sinyalnya di negara Tuban. jadi intinya kalau misalkan kita udah tahu karakteristik sahamnya, kita tahu bandarnya kalau gue seperti apa, gitu juga sebagai bekal kayak kita juga. Gitu. Monggo Mbak Tia dilanjut lagi. Udah sesi curhatnya. Oke, tadi sampai mana? Tadi sampai yang diguyur berhari-hari, Oke, menyakitkan. ya diguyur berhari-hari itu memang menyakitkan. Aku belum ini ya, belum share screen ya. Bentar. Oke, udah muncul. Ya. Oke, sampai sini. Jadi kalau barang repo bisa nggak dilihat benar movement-nya? Nggak bisa dilihat, dia pasti akan naik, tapi itu nggak bisa dianalisa, sulit dianalisa karena kita tahu dia dikendalikan penuh sama Ivannya. Terus pertanyaan selanjutnya, Pertanyaan selanjutnya dari Mas Yanto. Oh, mohon diulangi Mbak, tadi bandar movement-nya. Kalau garisnya ke bawah artinya gimana, garisnya ke atas seperti apa, dan apakah ada contoh yang garisnya bertolak belakang? Oh, oke, contoh dengan arah kalau trennya. kalau contohnya entar ya. Mm-mm. Cuma kalau misalnya eh kalau turun ke bawah, ya kayak hukumnya sebuah kurva dari kiri atas ke kanan bawah itu artinya turun gitu ya. Kalau dari kiri atas sini ke kanan bawah sini itu artinya adalah distribusi atau bandarnya itu ngeluarin barang. Tapi kalau dari kiri bawah ke kanan atas kayak gini itu artinya bandarnya akumulasi. Dan kemiringan atau slope dari kurva ini bervariasi. Jadi bisa aja nih kayak gini. Ini tetap naik walaupun nggak securam ini. Ya, ini kan tetap naik kan, dia punya kecenderungan naik. Ini juga naik. Gitu. Terus habis itu ini kecenderungannya turun. Ya kan? Ini lebih lebih deras lagi turun.
slope-nya berbeda. Cuma kita nggak perlu lah kita ngukur sampai slope ya, ntar jadinya ekonometri kayak gitu. Yang penting kita lihat pakai kasat mata kan kelihatan, oh iya ya dia naik gitu. Dia naik. Cuma teman-teman kalau mau kritis gitu ya, oh oke, ini di sini dia itu naiknya tinggi. Nih, di sini dia kan naiknya tinggi ya. Terus habis itu di sini juga dia harganya naiknya terjal. Oke. Nah, terus habis itu di sini kan terjal nih naiknya kan. Nah, tapi dia secara bandar movement dia naik juga, teman-teman. Gua udah nggak terjal. Itu artinya apa? Ada Kamu jenuh. akumulasi, tapi jangan bilang-bilang gitu ya. Udah lemah bandarnya akumulasinya. Makanya tadi dibilang kalau di PNLF masih boleh agresif nggak? Udah nggak boleh agresif karena walaupun dia belum turun, dia itu kecenderungannya itu sudah melemah akumulasinya dari bandar ya. Bandarnya masih akum nih, tapi udah melemah, udah nggak seterjal gitu. Jadi udah mulai ada bayangan gitu kan ya. Harganya itu naiknya drastis. Tapi bandarnya itu dia landai gitu ya, dia landai. Ini artinya apa? Berarti di sini banyak banget retail nih, gitu. Jadi yang menggerakkan harga ini naik itu yang mendominasi adalah retail. Nah, kalau retail udah mengambil alih, mendominasi, itu tinggal tunggu hari aja. Kapan dia bakalan distribusi di atas, atau dia bakalan langsung turun. Gitu. Jadi di saham itu, naik itu biasanya pelan-pelan. Ya naik akum itu pelan-pelan gitu lama, tapi bisa kalau turun itu kenceng teman-teman karena apa? Karena panik gitu ya. Retail itu kan panikan gitu, naik ya panik, turunnya panik gitu. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan ya Mas Gofar ya? Iya betul. Paling Kalau tadi nggak, hanya mencontohkan beberapa emitennya aja. iya. Oh, emiten lain gitu ya? Iya. Oke. Lanjut dulu, barangkali masih ada. Pak. Enggak sih, udah nggak ada lanjutannya. Sekarang kita praktek. Jadi saya akan ngasih waktu ke teman-teman gitu. Kan sampai jam 9 ya. Ya lebih sedikit lah. Saya akan ngasih waktu ke teman-teman gitu. Sekitar 10 atau 5 atau 10 menit nih. Teman-teman cari deh saham apa yang kira-kira itu menurut teman-teman tuh bagus. Ada akumulasi dan udah mau uptrend gitu. Ntar kalau nemu itu bisa buat teman-teman sendiri gitu. Nanti kita memvalidasi di sini. Jadi seru gitu. Siapa yang bakalan mempresentasikan kayak gitu. Ada 39 orang kan. Mungkin tadi ada yang udah nyebut saham apa gitu ya. SNLK atau apa gitu. Boleh blue chip, boleh third-liner, terserah. Tapi kayaknya karena saham ini senangnya saham-saham yang third-liner ya Mas ya. Yang second-liner kayak gitu. Kan level. Tapi misalnya mau blue chip juga boleh gitu. Jadi kira-kira siapa nih yang mau presentasikan? Ntar kita jadiin co-host ya Mas ya. Oke. Mungkin 5 menit cukup kali ya, biar 5 menit aja ya. atau barangkali udah ada yang nemu juga nggak apa-apa ya. Atau mungkin udah ada yang nemu nih. Oh Mbak aku nemu nih saham ini nih. Atau mungkin saham yang oh ini udah di atas nih Mbak. Hati-hati ya teman-teman besok mau turun. Gitu. Iya, nanti kita upload Mbak di YouTube. Kira-kira siapa nih yang mau present? 5 menit ya? Iya. Sambil teman-teman cari sahamnya yang mau di present ya, yang mau Iya. ditampilnya gitu ya. Biasanya kan kalau curhat sama Mbak Tia kan via chat di grup gitu ya. Nah sekarang kan mumpung ada orangnya nih bisa lihat oh Mbak Tia tuh kalau jelasin kayak gimana sih ekspresinya gitu. Jadi sekalian gitu. Oh Mbak Tia kalau balas chat ternyata kayak gini nih. Kalau lagi senang ekspresinya kayak gitu. Oh mukanya gini nih gitu ya. Kalau jawab pertanyaan kayak gini ya gitu. Jadi mumpung
si saya tuh batuknya agak-agak apa ya? Tadi nggak sebatuk ini loh. Air hangat mungkin. Tapi alhamdulillah sih sampai sejauh ini tetap solid ya. Tadi sempat sampai 41 peserta, sekarang 39. Ya berarti 100% hadir loh Mas. Karena yang daftar itu ya nggak 100 ya, 90 sekian persen. Karena yang daftar itu 40. 40. Oh. Oh, ya berarti masuk Apa dari semua sih? ya. Saya tuh seneng malah kalau nggak terlalu banyak gitu. Berarti kan ini yang datang hari ini tuh sungguh-sungguh gitu. Iya, betul. Terus juga ini Gimana mungkin nih, teman? hari Rabu ya. Ya, ada yang udah nemu atau mau Yang udah nemu. tampilnya? Iya, jadi kalau teman-teman praktek, terus habis itu teman-teman present itu akan lebih ini loh, akan lebih mengena kayak gitu. Oh, misal pun salah itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih. Iya. Misal pun ada yang kurang tepat, itu tuh ngena di memori kita. Jadi kayak aku tuh pernah loh ke present ini di depan di kenalan saham. Oh salah karena ini kayak gitu. Jadi keinget terus tuh sepanjang hayat. Aku tuh kehilangan catatan. Iya. Daripada kan kita bingung kan, bener nggak ya kita udah kayak gini cara lihatnya bener nggak gitu kan. Nah, mumpung Daripada sekarang langsung bisa Iya deh. praktek, terus langsung didampingi, oh ini tuh kayak gini ya gitu kan, jadi lebih asik. Daripada Ayo. dibawa pulang. Present Mas Mbak Dia. Boleh. Apa? Ayo. Oke, ntar Mas ini Ali. kan Mas Ali ya, jadi co-host ya. Mas Dio. Oh, saya ternyata bukan ini Mbak. Ternyata saya nggak bisa. Oh, Bang Dori. Bang Dori yang bisa itu ini. Mas Saya juga Joko. co-host ternyata. Oh iya Bang. Ini orangnya kemana lagi? Mas Dori mana ini? Ternyata saya co-host juga. Iya. Nggak bisa. Udah dipindahin dong sama dia dong. Dia nggak mau ini dong. Udah Mas Gofar hostnya. Oh, saya host. Ya, dia emang pemalu sekali teman-teman. Oke. Jadi co-host ya Bang Ali. Oke. Silakan bisa di share screen Mas. Stop pada screen semua. Sebentar, aku stop share dulu ya. Udah screen berapa ya? Ini nih. Kok ada 2 sih? Ini udah kelihatan ya, Mbak? Oke, lagi Ya, proses. bentar. Ya. Ini saya ngambil yang ADMR, Mas Go. Woi. Ya. Oke. Terus saya tuh suka pakai ini juga, Mbak. Bandar volume itu ngaruh nggak sih, Mbak? Iya ngaruh juga sebenarnya bandar volume. Bandar volume tuh enak juga dipakai, tapi dia bentuknya bar ya. Jadi ntar kalau misalnya teman-teman mau narik, dia punya kecenderungan turun atau naik, teman-teman harus narik dari ujungnya ke ujungnya kayak gitu. Sama aja sih sebenarnya. Terus kalau yang warna ini nih, yang bandar overlay, sama aja berarti sama yang di bawah ya? Bandar movement itu, Mbak? Ya kalau overlay dia ada di cat. Catnya, nempel sama catnya. Karena nanti kalau misalnya teman-teman pakai MA-nya banyak, kalau bandar overlay-nya ditaruh di cat, nanti kayak kabel PLN gitu catnya. Ya, betul. Agak keganggu kadang-kadang kalau awal. Kayak instalasi kabel PLN gitu. Oke. Gimana tuh, Mas? Oh, ganti nggak jadi ADMR. Enggak, ini ya ganti-ganti kan, banyak gitu ya. Ini Ya, kalau nggak apa-apa. kayak gini Mbak nih, lihat kayak cak ini, tapi sebentar terus naik lagi. Dalam hitungan hari juga bisa ya? Cuma 2 hari kan langsung naik lagi gitu. Iya bisa. Kenapa? Jadi ini bisa dibilang agresif gitu ya Mbak? Iya Bandarnya atau betul. gimana? Dia volatil. Cak ini kan memang dia udah hakikatnya volatil dia. Hakikat torikat. Oh. Itu kalau yang volatil ini bandarnya ngegas ya Mbak? Ya itu kayak tadi yang Mbak Tia juga udah ngasih tahu kan, paling nggak kita mengenal nih, oh biasanya yang main di cak itu bandarnya gimana nih, kalau guyur
langsung biur kah atau bertahap atau seperti apa? Makanya tadi kan juga sempat saya nambahin, kita minimal kenal karakter pergerakan sahamnya gitu kan. Terus kita tahu, oh kalau cak itu misalkan dia hari itu distribusi itu langsung ke ARB misalnya kayak gitu kan, ada juga beberapa saham yang seperti itu. Gitu. Ya, mungkin bisa balik lagi Terus ke yang cak. kayak gini, Nanti teman-teman bisa lihat kenapa sih dia itu bandarnya itu Coba kecak lagi tadi Mas. ya bisa balik ke cak. Cak. Mbak Tia, terus kalau yang kayak gini turun tapi naik gimana ini ya? Nah, itu di situ. Jadi, tadi kan udah dijelasin nih, fase markup itu biasanya bandarnya itu big fund-nya dia ngeluarin barang. Nah, kalau teman-teman ketemu saham yang candle-nya itu naik, tapi bandar volumenya turun, itu jangan dibeli. Dia yang makan itu, jadi dia yang makan itu retail. Jadi kalau kita ambil, itu artinya kita memposisikan diri sebagai mangsanya big fund. Big fund lagi ngeluarin barang, kita masuk. Nah, kan hakikatnya kita tuh harus jadi teman kan, temannya big fund kan. Kalau big fund keluar, ya udah kita keluar aja. Kita jangan nekat gitu. Maksudnya jangan apa sih namanya uji kesaktian gitu ya. Kadang orang itu nggak sampai sedetail kita lihat benar movement. Nggak sedetail sampai lihat benar movement. Jadi kelihatan, oh dia tuh chartnya tuh naik terus gitu. Udah kita ambil. Kalau teman-teman mau tarik lagi ini karena disajikan ya sama Mas Ali ada stokastik. Justru teman-teman bisa lihat ketika harganya naik gitu ya. Ketika chartnya naik, stokastiknya dia jenuh sebenarnya. Iya betul. Secara teori, secara teknikal kita harusnya keluar gitu. Karena bandar tahu gitu ya, orang ini akan keluar nih. Ya udahlah gitu kan. Aku pancing-pancing gitu kan. Aku bikin aja di berita di kanal media. Wah, kios ini mau apalah dibikin dia naik. Harusnya itu emang udah turun di situ. Terus habis itu ntar dia akan distribusi kan, akan turun lagi. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, walaupun dia volatil naik turun, dia punya kecenderungan bandarnya tuh sekarang dia udah lagi akum lagi kan. Gitu. Saya emang akan lebih tajam kalau disertai sama teknikal. Kalau ada orang bilang teknikal itu bisa digambar, gitu kan. Biasa kalau orang bandarmologi bilang teknikal tuh bisa digambar gitu. Iya bisa digambar gitu. Tapi bandarmologi juga bisa dilihat arahnya mau kemana. Jadi emang dua ilmu ini, saya itu aliran yang dua keilmuan ini tuh saling memvalidkan gitu. Oke tuh kalau dikecilin lagi kios itu kan dia ada bandarnya tuh udah turun terus sekarang tuh dia ada kecenderungan naik kan. Ini apakah bakal ada kemungkinan apa mau naik ke atas seperti yang tahun-tahun lalu gini atau gimana Mbak? Ya kalau kita mau lihat naik ke atasnya berapa bulan nih? Kalau misalnya berbulan-bulan kita harus lihat laporan keuangan. Nggak bisa kita langsung lihat oh ada kemungkinan mau turun. Tapi kalau kita lihat teknikalnya dia mungkin akan turun dulu itu sampai nunggu dia akum lagi. Gitu. Itu untuk kios. Kalau kayak yang saham baru Mbak kayak ATMR yang tadi Boleh. kan baru. Harus direfresh. Kan ini saham baru itu. Ini apakah turun lagi atau kemungkinan naik, Mbak? Kalau kita bicaranya kemungkinan itu pasti ada sih. Cuma kalau saya lihat ADMR itu dia masih sideways itu. Dia akan konfirmasi sideways itu ketika nanti jebol itu puncaknya di atas candlestick-nya ya. Itu juga ada utang gap juga itu ya nih di atas 2000 ya.
Nah, Ya. itu ke kanan sedikit, ke kanan, 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 sampai ada puncak tuh, Kanan apa kiri, Mbak? Sini. ke kanannya Mas Ali. Yang 2000 itu. Ya, 2000. Ya, di sini. Kalau di atas 2000. Ke kanan lagi, bulan Oktober, September. Itu yang candle itu Mas yang hijau. September. Nah, itu kan Sampingnya. ada puncak Ini. tuh. Nah, ya itu. Oh iya, puncak. Nah, dia akan valid itu ketika dia break puncak itu. Udah nembus itu. Ya, itu titik konfirmasinya dia, sideways-nya dia. Oh, di jadi situ. kalau udah kena ini ada kemungkinan naik ke atas ya, Mbak? Ya, kalau dia jebol resisten itu, puncak 2000 itu, dan ada volume besar, teman-teman bisa lihat ADMR itu kan volumenya relatif ya segitu-gitu aja ya, nak, ya kan? Ya kan kalau dikecilkan, teman-teman bisa lihat volumenya itu nggak akan jauh-jauh dari MA20. Tuh, di bawah. Oke. Nih, saya izin coret juga ya. Ini kan teman-teman Siap, bisa Mbak. lihat nih di sini. Nah, volumenya dia tuh nggak pernah lebih dari MA20 kan. Cenderung dijaga kan sama bandar. Nah, dia itu akan konfirmasi tuh kalau udah lewat sini. Nah, proses bandarnya itu akumulasi, itu nggak akan disiar-siarin di mana-mana. Dia ntar akan siar-siarin kalau udah tembus ini. Atau mungkin ini nih, momentumnya di sini. Oke, ada gap gitu. Dia akan ngumpulin partisi publik di sini. Kita akan menuju ke gap ini loh. Gitu. Siapa sih yang nggak tertarik mau nutup gap gitu. Padahal sekarang dia masih ada lagi di bawah kan. Ada di support. Di sini. Dia masih harus konfirmasi tembus. Sekarang kan 1.700 tuh. Dia harus konfirmasi tembus 2000. Terus nanti akan di sini akan diworo-woro lagi sama bandarnya. Oh, nutup gap gitu. Oh, nutup gap. Nanti dia akan dicoba lagi di sini. Lewatin 2500. Ya, betul 2.500. Boleh nggak Mbak aku nabung? Boleh. Boleh aja teman-teman nabung di ADMR. Gitu. Tapi saya nggak tahu ya kapan dia akan ngelewatin 2000 gitu. Kalau saya tahu ya saya masukin uang saya di situ semua. Gitu Ini bisa kan. dibilang masa akumulasi ya, Mbak? Iya, dia masuk fase akumulasi dia. Syaratnya pertama apa? Turun. Ya kan? Ya. Syarat pertamanya itu kan turun. Sideways. Turun dulu kan, terus sideways. Dia nih udah nih masuk nih turun, strike. Gitu kan? Sideways. Jebret-jebret gitu. Dan dia menarik karena dia ada di support. Nih. Nah, ADMR sering saya sebut-sebut kan sebenarnya. Cuma ya tinggal teman-teman itu sabar atau enggak nunggunya nih si ADMR. Dapat nih ADMR kalau yang mau buat hajatan gitu ya. Siapa tahu ada yang mau nikah gitu kan. Ya, yang belum nikah gitu, nyimpen duit nikahannya di sini gitu. Dapat nih yang penting Nabung buat mahar. ya nabung buat mahar gitu ya Mas Dori. Lo langsung nih calling loh. Ya Mas Dori ya sambil nyari calon istri kan nabung dulu di sini. Yang penting nggak boleh tembus 1.500 batasnya. Gitu. Kalau tembus 1.500 gimana ya? Itu keluar dulu gitu. Namanya juga kita dagang kan. Tapi kemungkinan ini menghasilkan uang terlihat jelas gitu. Boleh nih ada MR. Jadi gitu bacanya kalau kita main swing ya. Kita mainnya panjang nih. Tapi kalau misalnya mau main pendek ya ini time frame-nya dikecilin jangan 1 hari gitu. Tapi itu jadi gini, semakin kecil time frame-nya, dia informasinya lebih bias. Apa, Mbak? Lebih bias. Jadi kalau teman-teman bikin penelitian, kalau samplingnya lebih sedikit, itu kan
dia Hmm. errornya lebih tinggi kan ya Mas Gofar ya, Iya, yang standar tesis gitu, errornya. ya kan, yang lagi berjuang masuk Scopus gitu kan, dia kan errornya tuh kan lebih besar gitu Mas, kalau data samplingnya tuh lebih kecil. Begitu. Jadi ini menarik sebenarnya ADMR. Stop loss-nya di mana? 1.500, konfirmasinya 2.000. Kalau teman-teman nggak suka nunggu lama, ya udah nunggu deket-deket 2.000 aja. Deket 2.000, tandain tuh, tempelin di tembok. ADMR 2.000, nunggu volume gede. Masuk. Berarti buy on breakout. Ya, itu nanti jadinya buy on breakout. Kalau sekarang, teman-teman, buy on Buy on accumulation. weakness gitu. Ya, kan itu kan konfirmasi banget Mas tuh. Ada candle konfirmasi dikasih doji coba. Ya kan? Yang ini Ada Mbak. doji, ada konfirmasi. Kalau mau ngumpulin dari sekarang boleh. Tapi kalau aku nggak mau nunggu lama-lama ya boleh. Tapi kan misalnya ya, kita bicara tentang spekulasi, kita kan dagang nih. Kita ini bisnis saham tuh kan dagang. Sekarang harganya 1.700. Kalau udah nyampe 2.000 aja, kita udah cuan nggak sih? Even itu nanti ketolak di resisten 2.000 gitu. Bercuan dong. Ya kan? Gimana? Poin ya. 1.750 ke 2.000 berapa? Saya ajarin dagang. Maksudnya saya ajarin sudut pandang dagangnya gitu. Nggak ajarin sih, saya sharing cara dagangnya gitu. Sekarang 1.750 ke 2.000 udah berapa? Udah 2.250 kan ya? 250. Nah, kita kan punya stop loss ini di sini berapa? Di sini ini berapa nih? Di sini ini berapa nih Mas Mas Ali? Yang mana? Ini nih, support ini. Oh, 1.600-an ya. 600-an. Oke, 1.600 gitu. Dari 1.700 ke 1.600 kan cuma berapa? 150 kan? Kita mau dapat 250, kita korbanin 150. Even 100 saja lah. Kan udah 1:2. Kita dagang udah cuan. Maksudnya kan udah masuk akal gitu, udah rasional. Kita berapa sih apa namanya? Apa sih Mas? Aku lupa. Apa nih? RR-nya, risk reward Risk kita. reward-nya. Risk reward itu berapa sih? 1:2 minimal kan? Oh, Mas Gofar kan, 1:2. Itu udah textbook lah ya, semua di buku-buku investasi tuh bilang, kita tuh kalau mau beli, kalau mau invest, itu 1:2, minim itu 1:2. Berarti kan kita korbanin 100 untuk dapetin 250. Itu worth it nggak? Worth it lah. Worth it kan? Cara hitungnya tuh kayak gitu. Maksudnya kalau teman-teman mau ukur risk reward tuh kayak gitu. Kita korbanin 100 nih, buat dapetin 250. Oke lah, secara candle dia bagus. Ada candle hijau, ada ibaratnya ada candle konfirmasinya ini. Ada reversal kan? Ya, ada candle reversalnya ini dikonfirmasi sama doji hari ini hijau. Terus teman-teman bisa lihat stokastiknya golden cross, mungkin ntar bisa dilihat MACD-nya. Bandar volumenya juga itu. Bandar volumenya dia punya kecenderungan naik, ya kan? Berarti kan kita nggak nekat gitu loh. Maksudnya kita mengorbankan 100 untuk dapat 250 itu disupport dengan teknikalnya yang bagus, disupport dengan bandarmologinya yang bagus. Kalau saya gitu ya, ini disclaimer on ya, kita bukan saya menganjurkan teman-teman beli, enggak, beli jual itu teman-teman saya nggak boleh nganjurin gitu. Cuma secara dagang itu masuk kan risk reward-nya kan. Tapi kalau misal itu hal terburuknya, dia ketolak di resisten 2.000. Gitu ya. Hal buruknya dia ketolak di resisten sini nih. Itu pun kita udah cuan kan. Tapi misal pun diantar di sini dapat volume gede, itu kan masih ada di sini nih. Ini berapa sih gap-nya Mas Ali? Gap-nya 2000-an. Pakai yang select tools itu Mas diganti itunya. Yang select tools itu diklik. Oh iya.
Yang mana ya? Terus crosshair, atas crosshair. Nah, Ya, 2000. naik lagi, Ya, naik naik lagi, lagi. naik lagi. Oh, Oke, sip. 2120. 2100. Berarti kan artinya dari 1750 target kita itu di 2100. Kita kasih support dia di 1000. Coba Iya. berapa itu Mas yang tadi candle yang bawahnya, nah, biar lebih pasti. Yang 1500. atas lagi. Nah, yang itu 1600. 1640. 1650, 100 kan? Berarti kan kita ngorbanin 100 untuk dapat dari 1750 ke dapat 2100. 350. Ya kan? 1/3,5, 1/3. Cara ngitung dagangnya tuh kayak gitu kalau teman-teman saham. Wah, Nah, dapat materi risk reward. dapat materi reward gratis. Tuh. Nanti ini dipotong ya yang bagian ini ya buat dia. Iya, nanti ini dipotong. Oke, Mas Ali, ada lagi yang mau Ya kalau misalkan ini bandar movement ini dipakai buat time frame-nya lebih kecil, yang tadi itu gimana itu? Apakah bisa atau enggak? bisa? Jadi misalkan jadi Time frame lebih kecil itu bisa. Coba aja Mas itu time frame-nya langsung diganti aja. Pindahin aja satu 5 menit deh misalkan. ini Oh, nggak bisa dihapus ya? Oh, harus direfresh ya. Mesti refresh. nggak, udah. Oh, ini belum. Aku yang harus direfresh hapus. kan? Aku yang harus hapus. Nah, ini Mbak. oke, ini kan ADMR, ini di 5 menit. Karena ADMR itu kan ini ya, apa namanya, frekuensinya, sama volume itu kan nggak begitu besar. Dia berapa sih frekuensinya tuh sehari itu? Jadi dia banyak candle doji kayak gini. Tapi secara teorema gitu ya, secara teori itu bisa dipakai. Ini kan kelihatan kan, dia masih sideways di 5 menitan. Ini mungkin candle-nya itu bisa dikecilin lagi nggak? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di 5 menitannya. Oh, oke. Ini kalau kita pakai time frame pendek, dia punya kecenderungan naik candle-nya. Tapi ini bandar movement-nya, bandarnya tuh ngeluarin barang, bandarnya tuh turun gitu. Kita harus gimana gitu. Kalau sebenarnya untuk si bandar movement ini, dia harus dibantu sama stokastik ini, harus dibantu stokastik sama MACD. Arahnya emang benernya tuh ngeluarin barang, tapi digenjot naik kayak gitu ya harganya. Tetap bisa dipakai. Cuma memang kalau di 1 menit sama 5 menit, yaitu ya lebih tajam. Kalau kita bilang dua-duanya bisa dipakai, bisa. Tapi kalau tanya tajam-tajaman ya tajaman teknikal. Kalau di time frame yang lebih pendek gitu, benar mulu gitu. Dia buat harian ya Mbak? Kenapa? Buat harian. Kalau benar dia itu buat kalau satu jam dia masih bagus, masih kasih datanya itu enak dibaca. Tapi kalau untuk 1 menit, 5 menit, ya dia bias gitu. Jadi kan maksimal 1 jam bisa ya Mbak? Ya bisa dipakai, tapi karena cara berpikirnya gini, bandar itu kan nggak setiap menit transaksi kan? Ya betul. Ya gitu kan, bandar tuh duitnya besar kayak gitu. Kan kalau misalnya dalam hitungan menit, 1 menit, 5 menit itu benar nggak transaksi, dia itu kan akan membentuk garis lurus gitu, ya kan? Kayak garis ya nggak ada wait and see, dia akan lurus aja, makanya dia akan memberikan informasi itu yang bias ke kita. Ya kayak kita kan bilang statistik nih ini ya, teknikal itu kan statistik, makin sedikit samplingnya, dia errornya tuh makin besar. Jadi emang benar movement itu kurang sensitif di 1, 5 menit, 15 menit ya akan lebih sensitif 30, 1 jam, harian gitu.
Kalau time frame yang lebih kecil akan lebih mudah kalau Mas Ali Murtafi pakai stochastic momentum. Wah, tambah lagi nih. Memang nggak bisa sih ya nahan-nahan. Pakai stochastic momentum itu jauh lebih tajam gitu. Nggak mungkin juga di 1 menit kita lihat Yang foreign. ini Mbak. Ya, Ya, nggak mungkin kita lihat foreign volume kan ya 1 menit. Nggak semua foreign. Ini kalau Teknik time momentum gitu. di ada langsung ya Mbak. langsung aja. Langsung aja. Nah, di situ kelihatan tuh. Stochastic momentum itu dia ngasih kita momentum sell, momentum buy. Kalau teman-teman mau scalping itu ngebantu banget. Sama nanti teman-teman belajar candlestick, candle hijau. Kalau ini arahnya ya, kalau teman-teman suka scalping, teman-teman tuh pertama itu belajar candlestick. Jadi bukan teknikal dulu, candlestick dulu. Mas Gofar tuh jago candlestick. Jadi baca Marubosu, baca Morning Doji Star gitu-gitu. Teman-teman tuh apa sih ya Mas? Istilahnya itu loh, yang candle. Klasik teknikal. Ya, classic technical. Dia ibaratnya tuh naked candle. Jadi candlenya tuh kita nggak lihat stokastik, nggak lihat apa, telanjang aja kita bisa lihat gitu. Kita bisa lihat setelah candlenya hijau besar, nanti itu candlenya tuh apa gitu. Itu dari candle sama volume. Kalau teman-teman suka scalping, candle, volume, tambahin sama stochastic momentum. Ini ntar kelas selanjutnya aja lah ya. Iya. Oh, Mbak, Jangan dihabisin sekarang. Banyak banget. Berarti ini statistik momentum ini lebih akurat daripada stokastik yang biasa ya Mbak? Stochastic momentum itu kan dia ditambahin sama EMA sebenarnya. Jadi dia Iya. lebih ditambahin exponent moving average. Jadi dia lebih kasih momentumnya tuh lebih jelas gitu. Soalnya kan kayak di sini nih statistik atas nih naik, tapi di sini kan masih belum. Yang mana? Ya yang ini nih, ini kan statistik yang biasa ini naik tuh, apa putihnya ke atas. Tapi kalau di sini kan yang momentum masih turun. Dan Iya. ternyata emang masih turun. Ya karena Ya, indikatornya kan ditambah exponent moving average. Jadi dia lebih kuat lagi nangkep momentumnya. Udah Mbak, mungkin dari saya. udah puas kayaknya. Udah puas. Oke, terima kasih Mbak Tia, Mas Gul. Oke. Kayaknya udah 9:30 guys. Ada lagi yang mau presentasi? Woi. Stick tersaingi. Stick tersaingi. Ada lagi yang mau present Mbak, aku nemu saham ini nih gitu. Jadi kita dapat ya ADMR. Gitu. Iya. No, makin banyak nanti yang tanya, nanti makin banyak tuh nanti yang dibocorin ilmunya. Iya, nggak usah diupload di IG ya. Malam ini Iya, nanti nggak usah diupload nih jadinya. Kita dapat ADMR. Besok benernya ngamuk ya. Gangguin aja nih bocah gitu. Nggak ada lagi yang mau presentasi. Itu ntar Mas Ali tuh bakal inget loh. Maksudnya praktek, oh iya lebih inget dibanding sama yang nggak praktek gitu. Siap Mbak. Nggak ada lagi nih yang mau present. Nggak akan diketawain, nggak akan dikatakan gitu. Galak. Saya sama Mas Gofar mah baik sama rajin menabung, rajin investasi. Nggak ada lagi yang mau ditanyain. Kalau nggak ada lagi, ya kita akhiri ya Mas ya. Iya, ayo sampai jam 9:30 pas deh. Ada lagi nggak nih? Satu lagi. Oh, ini Mas Yanto raise hand. Oke, boleh. Oh, dikasih love malah. Oke, Mas Yanto, kita jadikan co-host. Oke, siap. Oh, bukan. Aku cuma mau bilang bagus acaranya. Bagus, mantap. Aku kira mau present. Oke lah, siap. Terima kasih. Ya. Makasih Mas Yanto. Oke, kalau nggak ada 9:30 ya. Besok masih harus trading kita.
masih harus mencari cuan. Oke, kalau nggak ada, oke mungkin teman-teman yang belum gabung bareng sama kita ya, kita ada Instagram di Kenalan Saham Official, teman-teman bisa follow. Terus habis itu misal mau kirim email, teman-teman ada bisa ke kenalansahamgmail.com dan itu nomor kakak admin kita ya di bawah. Kalau misal kita mau ngundang Mas Gofar nih, mau ngundang Mbak Tia nih, kayak gitu boleh lah. Teman-teman boleh hubungin kita di nomornya itu. Terus kita belum muncul ya. Oke, ini next event dari kenalan saham ya, teman-teman. Agak sedikit promo gitu ya. Kita ada next event dari kenalan saham itu kalau hari ini kita belajar tentang saham gitu tanggal 6 Minggu tanggal 6 November itu ada kelas judulnya siap menghadapi resesi. Sebenarnya saya lebih suka siap menyambut 2023 dengan kondisi keuangan yang sehat gitu karena kata resesi itu takutnya menakut-nakuti teman-teman gitu. Jadi intinya kan 2023 itu kan wacananya gitu ya. Kita itu kan akan menghadapi suku bunga yang naik. Nah, suku bunga yang naik itu efeknya apa sih? Efeknya itu akan membuat resesi gitu ya. Nah, itu kita ada kelas 6 November bareng kita. Saya itu sertifikasinya tuh perencana keuangan. Sebenarnya saya ada satu sertifikasi lagi belum kelar-kelar. Itu belum saya selesaiin. Tapi yang saya punya sekarang itu perencana keuangan. Jadi teman-teman bisa join ya. Sudah siapkan menghadapi 2023, ntar bisa scan di situ atau ntar teman-teman bisa follow akun Instagram kita buat tahu buat daftar biar tahu update kelas kita yang selanjutnya. Itu event dari kita untuk yang selanjutnya di 6 November dan selamat untuk Mas Ali Murtafi malam ini dapat free untuk kelas webinar kita di 6 November di tanggal 6 November tentang perencanaan keuangan. Wow, datanya dapat free. Jadi teman-teman, kelas ini berbayar gitu karena emang kalau kelas perencanaan keuangan itu kan ribet ya. Kelas ini isinya apa aja? Ntar teman-teman tuh bakalan diajarin gimana sih ngatur pos-pos keuangan teman-teman. Jadi selesai dari kelas ini ya teman-teman tuh diharapkan nanti teman-teman tuh pos-posnya itu sehat gitu ya, pos keuangannya tuh sehat. Terus ini kelasnya praktikal, jadi ntar teman-teman langsung praktek gitu. Jadi ntar teman-teman akan quick financial keuangan gitu ya, quick financial check up. Jadi kalau dulu tuh kita kan manual, kalau sekarang nanti kita kerjasama sama satu lembaga, nanti langsung keluar hasilnya gitu saat acara itu juga. Acaranya berbayar 200.000, tapi untuk teman-teman yang malam ini ikut kelas ini, teman-teman berhak untuk dapetin, untuk teman-teman yang udah register ya, register waktu di Google Doc itu, teman-teman berhak untuk dapetin 50% aja, jadi teman-teman cukup bayar 100.000 aja untuk ikut kelas ini. Jadi kelas ini tuh ntar berbayar 200.000. Selamat buat Mas Ali Murtafi yang udah dapat free ya untuk kelas tanggal 6 November 2022. Itu aja sih teman-teman dari kita. Mungkin bisa bisa foto bareng ya, Mas Go. Teman-teman bisa open cam kali ya, kita foto bareng-bareng buat kenang-kenangan, woi. Nurul. Wah, Masya Allah ada Mas Kemal loh. Ada Bang Kemal. Iya, nyimak. Ada Pak Teguh, Masya Allah. Ada Pak Syamari juga, alhamdulillah. Wah, ada Mama Hana Wijaya nih. Oke. Udah ya, ini aja yang mau buka kamera. Kita tunggu. Oke, gimana Mas gayanya? Kenapa? Oke, kita foto ya. 1, 2, 3, senyum.
Bentar, tahan ya. Terus yang kedua, sebentar. Udah difoto sama Mas Gofar. yang kedua, 1, 2, 3, senyum lagi. Terima kasih. Mas makasih. bagus, pas banget muncul fotonya. Makasih ya teman-teman semuanya yang udah gabung malam hari ini. Teman-teman boleh banget loh bikin testimoni di IG-nya Kenalan Saham. Iya, di tag gitu ya, IG-nya di tag, jangan lupa di tag. Siapa tahu ntar ada beberapa yang kita kasih free lagi buat acara tanggal 6. Oke, iya, betul. Harus dihubungin sama Mbak Admin ya atau Mas Admin. Makasih banget udah join malam hari ini. Mungkin dari pihak Financial Sekuritas kayaknya ada acara deh, jadi belum bisa gabung sama kita malam hari ini. Tapi saya mewakili pihak Financial Sekuritas. Terima kasih udah bergabung di acara malam hari ini. Mohon maaf ya teman-teman, kami dari Kenalan Saham kalau banyak salah, banyak kekurangan dalam menyampaikan kepada teman-teman karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wah, aku udah makasih ya semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat Sampai ketemu lagi di istirahat. event selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih loh Mas Kemal. Ya. Wah, Pak Mudori udah ada kumisnya. Oh iya ya. Agak kurang terawat, Mas. Aduh. Ya ada yang merhatiin. Gimana?